Ini materi baru, menjadi manajer tapi beda karena menjadi manajernya bukan mengendalikan klub-klub yang sudah kuat. Kita kembali ke klub-klub yang membutuhkan jasa kita semua. Mantap. Tapi sebelumnya Pak Oleh, Apa tuh? kok kayaknya nggak ada sambutan gitu yang akhirnya kembali lagi ke YouTube ini Pak Oleh? Nah ini dia Bang Ali yang sudah kembali dari masa terapinya. Iya. Kalian mau adu omongan, adu bahas bola, lawan saya. Udah siap ya. Kalau klubnya nggak bisa diadu. Emang MU. Nah gini, gue cuma doa gue buat Liverpool satu. Liverpool jangan sampai masuk menjadi manajer Road to Redemption. Maksudnya? Karena menjadi manajer hari ini, Road to Redemption ini hanya untuk klub-klub yang dibutuhkan perhatian khusus. Klub-klub yang kondisinya sedang struggling mau degradasi. Oh. Jadi kita bertugas kalian saya panggil di sini untuk merapihkan posisi-posisi pemain dan head coach supaya gimana caranya tim ini nggak sampai degradasi. Nah doa gue Liverpool jangan sampai masuk ke. Oh ya nggak mungkin Ini lah jangan Pak kayak Oleh. MU musim lalu Ya gitu. nggak mungkin lah, nggak Ya. mungkin lah bos. Ya berapa? Udah lama kita nggak berantem, ayo. Ya udah. Kita Ini tunggu aja pas perkenalannya, mulai. gue mau perkenalan dulu. Ini adalah menjadi manajer Road to Redemption. Tadi gue udah sampein kalau Road to Redemption adalah suatu jalan yang kita ambil. Dibutuhkan 3 manajer untuk saling bahu-membahu membawa suatu klub yang posisinya lagi berantakan, posisinya lagi susah banget di bawah mau diangkat ke atas. Dan hari ini kita bawa Wolverhampton Wanderers. Wih, serigala kuning. Ini posisinya game week 11 apa 12 Premier League sekarang. Sekarang Kita lagi di international break. 12. Game week 12, posisi mereka di nomor 2. Oh, di jalan 11 kan? 11 game sudah berjalan, posisi di nomor 20 dengan poin 2. Hah? 0 menang, 2 seri, 9 kalah. Pantesan 0 menang. kemarin ada yang menang 3-0, sombong banget. 2 seri, makanya gue nggak waktu Chelsea menang 3-0 gue bilang lawannya Oh Wolves. iya. 2 seri, 9 kalah. Jadi ini tim lagi benar-benar berantakan. Oke. Selepas dari O'Neal dia ke siapa tuh yang orang Vitor Pereira. Vito Pereira. Iya Om. Ya, Nah, terus tapi sekarang yang ini menjadi kan penentu kehancurannya menurut gua adalah lepasnya beberapa pemain kunci. Ait Nori sama Kunia. Neto. Dan nggak ada Neto udah sebelumnya kan. Dan nggak ada pengganti yang sekelas gitu loh. Nah jadi hari ini kalian saya panggil untuk coba dengan analisa yang baik, dengan money management, dengan budgetnya karena nggak bakal gede. Budgetnya hari ini cuma 50 juta, karena biasanya 200 juta kan. Ini cuma 50 juta, jadi harus pintar-pintar. gue cuma mau 25. Lu 25 ya? Ya udah, pakai kartu. Bercanda, enggak ini kenapa Enggak, sih terus-terusan kalau gini? omongan awal dipegang dong Pak Iya. Oleh. Laki-laki dipegang apanya? Pokoknya intinya ini harus benar-benar hati-hati main duitnya. Benar Pak Oleh. Gitu loh. Sebelum gue mulai jangan lupa subscribe. 200.000 subscribers adalah target kita sebelum 2026 dibantu. Dan untuk kalian yang belum mencoba Wembley, I love Wembley. Oke. Budget 50 juta, tapi karena ini adalah suatu posisi atau suatu keadaan yang berat, tetap ada challenge. Ya, apa challenge-nya, Pak? Ali dulu di spin wheel-nya. Spin the wheel. Udah. Sell whole backline artinya lu wajib menjual semua back. Backline sampai Backline. kiper. Enggak lah. Enggak dong, back kan hitungnya pemain belakang. Backline. Wajib jual semua back. Sama oke? CDM. Karim. CM. Manajer Ali wajib menjual semua. Mana, Rim? 15 menit nih. Durasi habis nih. HRV baru. Minus 30 juta. HRV baru. Berapa minusnya? Minus 15 juta, artinya duit Karim hanya 35 juta. Terus-terusan Bang Deprim. Gini lagi dong, Ring. Nah, gue biasanya ketiga, lu juga kedua ngancurin flow gue. Apa? Free market untuk Basya. Jadi Basya berhak melakukan transfer tanpa mengeluarkan uang, artinya free.
Dan pemain yang Basya jual uangnya tetap masuk ke kantong Basya. Oh, kan tadi nggak tahu Le artinya apa aja. Ulangin lagi Le. Enggak. Iya benar. Tapi kabar baiknya Iya. untuk Karim, karena lu juga sebenarnya nggak terlalu berat ya, Berat, Le. cuma jual aja. nggak Totti terlalu berat. bagus banget Le, man of the match kemarin. Untuk Karim sebenarnya Rim, ini kita masuk ke aturan khusus menjadi manajer Road to Redemption. Kabar baiknya adalah kalian punya hak untuk nge-loan pemain secara gratis. Tapi dalam satu segmen ini, dalam satu episode ini setiap dari kalian cuma bisa nge-loan 3 pemain. Dari 11 posisi cuma bisa 3 yang memakai jasa pinjam atau loan. Itu satu. Kedua, saya akan menaruh 3 titik yang akan saya taruh menjadi draft pick trivia. Jadi ada 3 posisi yang di saat kita mulai posisi tersebut itu tidak dimulai dengan membeli pemain, tapi dimulai dengan kuis. Oke. Yang menang kuisnya berhak untuk memilih pemain mana yang mau dibeli. Nangkep nggak? Nangkep. Jadi hampir nggak ada bid war karena ngeloknya diurutin. 3 titik nanti gue kasih random. Oke? Aman? Aman. Ready? Ready. Let's fucking go. Melisa. Bentar. Kalau pas loan itu kita ngeluarin duit juga nggak? Enggak, dia duit yang dijual masuk ke dalam kantong. Jadi nanti duit yang 5 nanti ada duit tambahan dari 3 posisi yang dijual pemainnya tapi nggak perlu beli karena loan. Oh, jadi misalkan contoh Totti tadi. Totti dijual misalnya. Dijual. Main jing. Totti Iya, anggap Gomez. contoh. Contoh. Totti dijual. Dijual. 10 juta misalnya. Habis itu ngelon orang. Nah, 10 jutanya masuk kantong. Tapi loan itu nggak ada biaya Nggak lagi. biaya. Kecuali Oh. ada perebutan pemain loan di posisi itu. Bidding Karena war. ntar bid war. Bid warnya dimulai dari 1 juta. Oke. Oke? Siap, kita mulai aja langsung dari posisi goalkeeper. Ini ada head coach dulu. Selalu seperti ini ya. Lupa head coach, ada pelatih. Ini di sini Rob Edwards ya, tapi Rob Edwards. kayaknya saya nggak mau tahu Rob Edwards karena dia benar-benar baru masuk. Baru masuk. Anggaplah ini masih Vitor Pereira. Vitor Pereira, pelatih asal Portugal yang sebenarnya secara kultur itu sama Wolves karena Wolves ini sangat Portugal sentris. Ini main 3-4-2-1 berarti formasi ya? 4 formasinya adalah 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Vitor Pereira kan 3-4-2-1. Nggak main 3 back dia. Dia main 4 back. Cek. Tahu gue. Bareng. Kapan main 3 back Vitor 4. Pereira, Rim? Backnya 4. Terus wingbacknya siapa ya? Kasih tau gue wingbacknya Wolf. Satu Ait-Nouri. aja wingbacknya Wolf. Ait-Nouri. Ait-Nouri main di LB, Rim. Baik. Lanjut. 4 atau 3? Seingat gue nonton Wolf 4. Iya. Rob belum main. Ini juga sama aja papa. Oh. Enggak 4 back. Oke, langsung aja kita ke pelatih Vitor Pereira. Kita tahu Vitor Pereira ini pelatih asal Portugal yang mana secara kultur pasti sama owner Wolves nih, karena Wolves banyak dominasi sama owner Portugal. Khusus salah satunya Jorge Mendes. Ada yang tahu Jorge Mendes? Tahu. Oh. Itu agen. Agennya megang CR, megang banyak pemain-pemain Portugal. Nah, itu dia salah satu pemilik dari Wolves. Nah, ini menurut gue salah satu pengaruh nih. Kenapa Wolves banyak keganggu dalam segi squad building? Karena kayaknya banyak nepotisme atau conflict of interest di mana saat beli pemain yang diutamain pemain-pemainnya Jorge Mendes dulu. Jadi secara keputusan beli pemain tuh nggak bebas. Sama kayak ini kan kasusnya Ten Hag, kasusnya iya. Tapi itu kan dari pelatih kan, kalau dari manajemen lo bayangin, lo beli pemain dari jangkar gue ya, bukan dari jangkar lain kan, ini nggak benar sebenarnya kan. Nah, hari ini kita rapin nih. Sekarang ada Vitor Pereira, pelatih yang sangat gagal total di musim ini dengan value 20 juta keep or sell. Tapi menurut gua lawan Crystal Palace ini bakal seru banget sih walaupun ini pelatih baru ya. Bakal dia main di kandang juga kan. Nah, ini kan lagi baca Vitor Pereira. Kok jadi kayak Rob preview? Edwards. Dan ini bukan preview pertandingan kan? Iya. Oh iya ting. Ini lupa segmen ini gimana nih? Lupa nih. Kita apa? Player to watch. Bro. Player to watch. Samaan sih lo libur. lupa. Coba. Siapa player to watch lo? Josesa. Nggak main jing dia juga. Keep Sekarang or yang main sell. Sam Johnston. Sekarang ada Jing. pelatih Vitor Pereira dengan harga 20 juta, mau di keep apa mau dijual? Jual. Keep. Hah? Keep. Keep. Wow. Sell. Sell. Sel.
Kenapa Rim Kip? Aneh banget di Kip. Vitor Pereira, oke dia shaky banget season ini sampai dipecat. Gue setuju di situ. Cuman gue ngerasa itu bukan salah di pelatih. Gue ngerasa salah di pembelian. Ya mungkin itu ada involve pelatih juga di situ. Cuman dengan Vitor Pereira adalah tipe yang bermain 3 back. Gue masih kekeh di situ, gue masih stand by it itu. Dia formasi favoritnya 3-4-3 kalau nggak 3-4-1. Nah, dia itu adalah orang yang eksplosif banget bermainnya, total control of the midfield dan defensive line juga harus kuat. Nah, menurut gua dia nggak disediain itu. Nggak sediain eksplosif, nggak sediain yang defensive kuat sama midfield yang megang. Jadi menurut gua dia nggak succeed bukan karena taktiknya, tapi dengan kapabilitas pemainnya yang nggak bagus. Bener kan? Kalau menurut gua, iya kan? Apa? Kalau menurut gua Kenapa Kip Ali? Sel. Kenapa Sally? Ya dia tuh dari lini pertahanannya lemah, terus juga 10 laga awal di Premier League 2025-2026 agak menurun juga. Dia gagal meraih kemenangan di 10 laga awal. Ya cuman mengumpulkan 2 poin aja di 10 pertandingan ini udah gak make sense. Iya. Sama Udah parah banget, 0 menang, dia 2 kebobolan seri, lebih banyak 9 lah. kalah. Iya minus. Iya minus. Gitu loh. Lo Oh, kenapa tetap Sel? Kalau gue menurut gue gini, sekarang udah terlanjur emang manajemennya, menurut gue setuju sama Karim, sumber utamanya manajemennya. Maka tapi menurut gue kenapa gue sel, dibutuhkan orang spesial yang untuk ngedeal situasi ini. Kadang harus ada pelatih yang benar-benar emang punya mentalitas yang bisa ngebawa tim sejauh mungkin dengan squad yang ada gitu. Dan gue rasa di sini maka perlu upgrade. Berapa sih harganya? 20. Gue 35 mulainya. Iya. Bekat, jujur bekat. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bursa transfer Vitor Pereira khusus untuk Ali dan Basya. Kali ini saya memakai 1 voucher untuk trivia quiz untuk Basya dan belnya? Basya dan Ali. Belnya silakan. Nah, untuk yang memenangkan kuis ini, Belnya bel mulut berarti, nggak ada belnya. Bel mulut Gufar, gimana? Pak Bel di mana? Kok bisa ada yang mindahin bel sih, Pak? Kemana? Oh. Nah, ini udah datang belnya. Jadi akan ada trivia quiz. Yang menang best of 3. Jadi yang mencapai 2 poin duluan, dia menang. Yang menang bisa memilih pemain mana dari ketiga pilihan yang mau diambil duluan tanpa harus ada beat war. Jadi bisa menghindari beat war. BTW gue boleh ikutan. Lu nggak ikutan? Kuisnya nggak? Nggak. Oke. Jawab- Kita mulai gua jawab dari aja. Gua pertanyaan nggak perlu yang pertama. Kalau lu jawab, lu ngabisin soal gue, Rim. Nggak, abis mereka pada jawab terus gue jawab juga. Iya, Gimana? boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama. Siapakah pemain yang berpindah dari Wolves ke Liverpool? Dari Wolves ke Liverpool ya? Ya. 5, 4, 3, Aduh ngeblank. 2, 1. Saya Nah. yang almarhum Diogo Jota. Ya, Diego Oh Jota. iya. Oke. 1 untuk Basya. Astagfirullahaladzim, Lu lupa. nggak tahu. Lupa. Apakah Wolves, Astagfirullahaladzim. apakah Wolverhampton itu nama kota atau bukan? Iya atau tidak minus loh. Iya. Hah? Kalau salah Pertanyaan minus. iya atau tidak minus? Kalau salah minus. Emang gitu? Iya. Ya. Wolverhampton nama kota atau enggak? Ya. Iya. Bentar. Lah. Iya. Oh iya. Kuis. Bukan. Ya, minus untuk Ali. Ayo lagi. Oh iya. Udah mau kode loh. Wolverhampton kota. Udah begini. Oke. Nama kota apa kota? Kota. Oh kota ya. Nah, bedanya kota sama nama kota apa ya? Bukan namanya bukan Wolverhampton. Nama kota Wolverhampton. Bolton. Enggak, nama kota Wolverhampton. Bolton ada lagi. Bolton Wanderers maksudnya. Dia tadi Ayo, Li, ya. pindah klub. Ayo lagi Ali ya. Ready ya.
Siapakah tangan pemain Korea yang sekarang bermain di Wolves? Kak Ali. Pokoknya ada lilinya itu tuh. Dominic Elizoboslai. Kan. Oh, penyerang. Astagfirullahaladzim. 3, 2, 1. Lee Min Ho. Salah. Lee Min Ho Taiwan. Hebat. Wang Hichan. Hwang Hee-chan. Hwang Oke. Hee-chan, Basya ya. berhak untuk memilih ketiga Penyerang. dari opsi pelatih yang saya Karena sebutkan. dia bisa ngelawan. Makanya gua Opsi yang pertama, Ange Postecoglou dengan harga 30 juta. Opsi yang kedua, Anjing mahal banget. Gareth Southgate dengan harga 30 juta. Opsi yang ketiga adalah Erik ten Hag dengan harga 30 juta. Alhamdulillah ya Allah, Vitor Silakan, Pereira ya Allah. baca dulu. Ya enggak lah sama Ange, bagusan Ange lah. Ngaco Vitor Pereira awal masuk langsung ngalahin MU. Udah. Siapa yang ngalahin MU di tahun itu? Yeah. Arsenal. Menang bah lu enggak? Menang. Ange lah. Ange kenapa? Postecoglou. Kenapa nggak Southgate? Mungkin bisa bring stability kalau Southgate. Southgate menurut gua belum terbukti di klubnya seperti apa. Emang di negara dia bagus lah, tapi kalau di klub tuh terlalu gambling. Kalau Ten Hag apa bedanya? Lu udah punya siapa? Siapa agen tadi? Jorge Mendes yang begitu, terus lu tambahin Ten Hag yang begitu juga. Berantem tuh main dua agensi itu. itu. Hancur tuh Perang klub. Portugal Belanda kayak. Iya. Mending kita Ange bangkitin semangat tim dan pasti menang di second season. Oke. Li, Ange juga. Basya udah ambil Ange dengan harga 30 juta, lo tinggal Bidwar. nggak bisa kan? Kan Tadi draft pick. kalah kuis. Draft ya kan? pick. Tinggal opsi lu tinggal Southgate atau Erik ten Hag. Southgate. Kenapa? Southgate ini menurut gua dia itu tipe pelatih yang 2 kali final lo. Kapan Inggris final? Iya. 2 apa 3? 2 kali. Hah? 2 kali. Euro 2000 16. Enggak. 18. Euro 2018 Sama Euro 2024. 18 kan World Cup. Berarti Euro 2 kali ya? 2020 sama Euro 2024. Oh, iya. Back to back. Iya, benar. Back to back final. Back to back Iya. kalah. Keren lah, tapi keren. Keren lah, menurut gua. bahwa Inggris yang bisa dibilang pemainnya bahkan lebih jelek dari zaman dulu, ada Scholes, Gerrard dan lain-lain, Iya, tapi iya. bisa bawa ke final. Bener gue setuju. Setuju juga. Iya di Euro 2020 sama Euro 2024. Jago gila tuh squad. Bukan, maksudnya per individunya. Disamain sama zaman sama dulu. era Rin. golden era ya, bukan golden era dong. Itu kan salah Capello. Ya bukan Capello juga, terlalu pemainnya terlalu individualis dulu Inggrisnya. Cuman Gerrard doang yang baik. Dan kayaknya dengan permainan dia yang cukup defensive minded lah bahasanya. Iya. Defensive minded, bukan mainnya defense enggak. Defensive Tapi plan. lebih cenderung mikirin defense daripada mikirin offense. Dan ini menurut Iya. gue bagus untuk menghadapi relegation zone. Menurut Iya. gue daripada Ange kalau menurut gue, ya kan. Ange tuh bagus kalau lo mau ngejar Fight. sesuatu gitu. Ya, fight gold gitu. era. Hah? Gold era. Gold Era. Golden era maksudnya kan. Golden era. Iya. Iya kan. Come to Ya an udah, end. kita lock ya. Ange untuk Basya dengan harga 30 juta dan Southgate untuk Ali dengan harga 30 juta juga. Kalau gua Loh, beli katanya 20 Le. Enggak 30. kalau gua beli 30 Vitor semua. Pereira dengan harga 15 juta. Enggak dong, lu kan gratis. Kalau iya enggak, soalnya kan Oke, gua kita minus. langsung masuk aja ke opsi pemain yang pertama. Kita ke goalkeeper. Ada goalkeeper veteran dari Portugal yang sudah lama di Wolves, Josesa dengan harga 10 juta. Keep or sell. So, Sel. Kayak udah harus ganti ya. Iya. Hah? Sebenarnya Dan ini- sekarang pun udah diganti. Iya. Penggantinya pun Sam Johnstone kan. Johnson tua juga. Kiper akademi MU tuh. Iya, udah tua juga. kiper 30 lebih, Bro. 32. Johnson. Iya. Johnstone 32. Josesa Sebenarnya ya. pengganti yang sebenarnya Enggak cocok ya juga. bukan nggak cocok, ya sekelas juga menurut gue sih. Bukan Iya, sesuatu iya. yang bisa bukan upgrade Di banget. atas Josesa, di atas di bawah Josesa dia. Le, Mendingan Josesa kan? Mendingan Josesa, musim iya. lalu bagus banget tapi Josesa. Bahkan dia clean sheet 2 kali Nggak apa 3 pernah. kali dalam 10 pertandingan terakhir. Oh gitu. Mm-mm. Kapan nih? Musim lalu. Apa itu bis? Emang Josesa tinggi Bagus. karena diserang CV mulu. banyak. Dan itu zaman pas Vitor Pereira baru masuk. Pas masih ada Kunya, pas masih ada Ed Nuri. Ed Nuri. Iya. Ini pelatih jago. Gue pede dengan hal itu. Nah, lu pede karena lu duit lu cuma 35 juta. Enggak, gue emang beneran demen sama nih pelatih. Bener. Iya, dia tuh gak butuh begitu banyak. Cuman kalau lo tarik total hancur. Mana usah salah udahlah kita no Oke, brainer. kalau gitu kita langsung masuk aja ke bursa transfer Josesa dengan harga 10 juta. Opsi yang pertama. Ada Altay Bayindir dengan harga 8 juta. Opsi yang kedua ada Kepa Arrizabalaga dengan harga 10 juta.
Opsi yang ketiga ada Mats Hermansen dengan harga 25 juta. Gua Opsi Kepa. Opsi yang pertama Altai 8 juta, kedua Kepa 10 juta dan Mats Hermansen 18. Hermansen gue lupa deh, Hermansen tuh. Yang West Hermansen Leicester. 18 ya, bukan 25 juta, gue salah ngomong. Hermansen 18 juta. Leicester sekarang ke West Ham. West Ham. Sekarang dia kan harusnya first team di West Ham. Waktu Nuno masuk yang main akhirnya Areola lagi. Kalau Udah ingat gue Hermansen deh. kalau ingat musim lalu yang terbang-terbang bersama Arsenal. Iya makanya Hermansen gue. Oke. Leicester Sebelumnya ya? Iya. Oh jago ini. emang jago. Iya. Salah gua satu Hermansen. game yang hebatnya lawan Arsenal. Arsenal. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut mau beli yang mana? Ada opsi loan apa mau diambil? Siapa Ambil. yang mau ambil opsi loan? Oh enggak. Gue nggak akan bacain kalau nggak ada yang mau ngomong. Oh bentar. Enggak. Nggak loan? Loan? Karena saya punya free market. Ya. Tapi Kepa deh nggak sih Kepa deh. Kepa aja. Kepa aja. Nggak loan? Nggak ada loan di sini? Oke. Tapi kita bisa ngelawan dia bisa nggak? bid war. Bukan bid war, tapi ngelawan Lawan apanya? ngelawan kipernya dia. Maksudnya? Maksudnya? Jadi kayak kan ini pilihan nanti endingnya. Iya kan sekarang gini kayak si Karim udah ambil Hermansen, Basya udah ambil Kepa. Berarti kan Bayindir, Ali emang mau ngambil Bayindir. mau main dia. Ah. Udah. Terus mau ngelawan maksudnya? Mau ngelawan buat melawan dia biar ente tuh percaya bahwa oh ini kiper bagus yang dipilih gitu Oh loh, Bang. argumentasi ngomong Argumentasi aja. pasti lah. Iya, bisa ya. Bisa lah. Kepa nggak bagus menurut Lupa Anda. nih menjadi manajer nih ini orangnya. Nggak bagus Le. Gue. Soalnya kenapa? Dia ini kipernya sorry bukan hina fisik ya. Sombong. Agak pendek. Jadi untuk bola-bola agak jauh tuh susah. Paham nggak? Nah kalau Bayindir dia tuh punya refleks yang bagus banget. One on one-nya juga bagus. Kenapa dia kurang bagus di MU? Karena posisinya MU saat itu lagi down. Oke. Mungkin kalau misalkan dia Ya bermain make sense di juga sih sebenarnya Ali di ngomong. eranya Amorim yang sekarang ini, dia kelihatan lebih bagus juga. Bisa Lamens itu sebelumnya nggak terlalu bagus, tapi di MU bisa bagus banget sekarang. Ya, ya. Terbantu dengan skuadnya. Ya. Build Dengan up-nya juga udah bagus. Kondisinya udah bagus. Good argument sebenarnya. Kalau gue mikirnya Kepa pertama dengan cara permainan Ainge yang agak all out ke depan perlu kiper yang on the ball-nya bagus. Menurut gue Kepa mungkin bukan selevel yang elit banget tapi dia bisa. Terus gue ngelihat kemarin saat lawan Brighton dia main shot stoppingnya masih ada dan bisa dibilang di match itu kalau nggak ada Kepa kita kalah tuh di Carabao Cup. Dia masih, Dan gue juga merasakan di Kepa di musim ada beberapa musim Kepa shines banget. dan menang UCL juga. Dia nggak main sih, Karena- yang menang UCL. Itu ya, Weh, jangan Dia lupa. nggak main. Gagal juara Chelsea karena siapa? siapa? Oh iya. Negara siapa? Yang dia. Oh ya Kesari ya. Hah? Bukan. Bukan. Oh bukan yang itu. Iya, Atau Van bener. Dijk, dia nggak ngedorong, dia ngiri. Nggak, sebenarnya kenapa nggak juara Chelsea karena dia nendang ke burung. Oh, Oh itu juga yang ada yang satu yang dia. oh Yang iya dengan iya, yang Sari. sama Sari itu. Yang Yang Bang. Caballero yang nggak main. mau diganti Yeah. 2019 ya. Oke, Karim kenapa Hermansen? Rebuild. Ini kiper muda 25 tahun. 25 tahun dan gue ngerasa pas lo untuk kiper-kiper kayak begini, untuk tim kayak begini pas lo kiper-kiper yang dia bisa gue bilang dia regionnya Kasper Schmeichel. Bukan Peter Schmeichel. Denmark ya. Oke. Hah? Bisa jadi jagoan Hermansen menurut gua. Makanya dia maksudnya gue ngeliat daripada dia gak kepake di West Ham, dia lagi perbagus dan bener cameo-nya pas lawan Arsenal bagus juga. Ya. Bisa dikembangin banget nih kiper dan dia umurnya masih 25. Oke. Kalau misalnya ngomongin Hada tua. Oke, siap. Kok Bayindir umurnya Iya, Kita lock ya. Kita lock ya. Altai Bayindir buat Ali, Kepa buat Basya dan Mats Hermansen untuk Karim. Kalau mau tahu opsi loannya Boleh. adalah Mark Andre ter Stegen. Oke. No. Udah. Oke. It's okay. Kita lanjut ke posisi selanjutnya. Iya, alhamdulillah nggak ngambil ya. Ya, Injury prone. kita lanjut ke posisi selanjutnya. Kita ke posisi right back. Ini ada pemain yang cukup bertalenta sebenarnya, tapi di klub dia baru di signing musim ini. Gue lupa negaranya apa, dari Afrika, namanya Jackson Chachua dengan harga 15 juta, umurnya 24. Keep or sell? Cacua gue keep. Keep. So, Sell. Kenapa? total menurut gua akan ganti 11 ya. Menurut gua perlu Lo mau ganti 11 semuanya gua ganti. ke si ini? Tapi Jackson Chachua ini baru masuk musim ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ganti. Sell. Sell. Kenapa? Rebuild juga? Ya kayak rebuild lah, kita rebuild juga. Mungkin faktor utama Wolverhampton bisa anjlok kan dari defense-nya juga kurang bagus. Gitu ya. Dan memang sudah harus kita Oh, jual. lo wajib ya, Iya, challenge lo ya, betul, bener. betul. Challenge Ali Bener adalah sekali. menjual semua backline. Oke,
Kita masuk ke bursa transfer Jackson Cacua untuk Karim dan Ali. Opsi yang pertama, Basya. right back ya. Basya. Basya dan Ali. Opsi yang pertama ini right back. Ada seorang bintang yang dulu sekolah di, bukan bintang sih, sebenarnya ya pemain biasa aja, dulu di Chelsea lalu ke Brighton, sekarang di Fiorentina. Tariq Lamptey dengan harga 11 juta. Mana? Lamte anjir. Berapa? Chelsea dulu. Iya, sekolah di Chelsea. Chelsea kan. 18. Cobham nih, iya. 18 juta. 11 Oh, juta. 11. Tariq Lamptey 11 juta. Lalu ada pemain yang belum pernah mendapatkan tempat permanen di Premier League, yaitu Kyle Walker-Peters dengan harga 15 juta. Lalu yang terakhir ada salah satu kunci kesuksesan Forest di musim lalu bersama Nuno adalah Ola Aina dengan harga 22 juta. Solahina menarik. Jadi opsi yang pertama adalah Tariq Lamptey 11 juta, opsi kedua Walker-Peters 19 juta dan Ola Aina 22 juta. Marki. Sebelum kita pilih, ada yang mau loan? Ada yang mau ambil opsi loan? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak? Enggak, oke. Gue mau. Enggak, lu enggak main. Iya, gue Ngekip. ngasih aja gue mau. Oke. Jadi siapa tadi? Gue ulang lagi, Lamptey 11 juta, Walker-Peters 15 juta dan Ola Aina 22 juta. Saya Jujur gue seneng dengan opsinya. siapa ya? Jujur gue seneng. Iya. Ini Hellas Veronas punya nih Cacua. Cacua bagus. Iya, Kamerun. Bagus, iya. Oh, Kamerun ternyata negaranya. Masih bisa mau loan nggak, Le? Hah? Masih bisa mau loan nggak? Tadi tanya. Enggak, tadi mau. nggak berubah pikiran. Hah? Soalnya kemahalan banget atau lainannya. Gitu. Ah, loan aja. Kalau masih bisa, Ali juga belum milih sih. Ya udah boleh. Mau loan? loan. Lo enggak ya? Tapi saya Lamte. Ya udah tapi enggak loan ya? Enggak. Oke. Opsi loannya adalah Lamte bagus. opsi loannya adalah Rico Lewis from Manchester City. Cocok sama Tolong Edge. ditandain si Basya udah ngambil loan 1, jadi sisa 2. Kenapa lo happy dengan Rico Lewis? Karena sebenarnya gue pengen pilih Olaina, cocok lah, cuman terlalu mahal harganya dan gue rasa di posisi ini kita butuh apa ya, pemain yang kalau kita ngomongin edge tuh biasanya midfield yang masuk ke Masuk ke tengah, dalam, pas masuk ke berarti. dalam, dan kita punya Rico Pas. Lewis bisa masuk ke dalam. Pas sih, Oke, pas mantap. banget. Ali tadi siapa? Jackpot Lamte. jujur. Tariq Lamptey dengan harga 11 juta. Hmm. Artinya lo masih bisa cashback dari Cacua, sedikit Iya. profit, dan apakah diganti ke Lamptey itu upgrade atau enggak? Gini Le, gue tuh tipe orang yang suka, mungkin pelatih ini juga pas ya. Siapa tadi Gareth Southgate ini kan melihat dia pakai Walker kan. Ini kanan apa kiri sih? Kanan. Kanan. Kanan kan? Ya kanannya kan Walker kan. Kalau Ya, di sekarang- Inggris. Sekarang udah Nah ganti. Walker berarti Southgate ini butuh pemain-pemain cepat. Oh, Trippier. Atau enggak Trippier. Kita bisa lihat Lamptey di zamannya di Brighton Le, mandi wajib Le. Oke. Emang Tapi speed- kuat speed, Speed di ada Brighton. Jarang. Gak ada cedera nggak mainnya. Iya. Kalau fit main. Fit Iya, main. Kan ini kan red back siapa? Dribble teknisnya, Ganti-ganti Hinshelwood. Karena Hinshelwood. Terus intercepsinya, kemampuan defensive groundnya itu bagus banget. bagus banget ya. Bagus banget. Kita lock aja Tariq Lamptey untuk Ali dan Rico Lewis untuk Basya. Sama satu lagi, gaya rambutnya keren. Oh iya benar. Keren. Dia juga pemain UK, pemain England yang nggak dapat tempat akhirnya ke Afrika ya. Dia Ghana kalau nggak salah. Iya. Oke, kita langsung ke posisi seberangnya, ke left back ada pemain bernama Hugo Bueno dengan harga 20 juta. Sel. Gue gitu ya. Hugo Bueno. Sel. Sel tadi. Harus sel. Oh harus sel ya. Hmm. Ya sebenarnya kalau dari gue simpel aja karena ini pemain menurut gue mediocre parah. Betul, setuju. Gitu jadi harus upgrade banget left back menurut gue. Kalau gue nyari yang bisa nggak cuma left back tapi left wing back. Karena ada yang ditinggalin sama Nuri kayaknya. Butuh Berat. pengganti yang sepadan lah seenggaknya. Iya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bursa transfer Hugo Bueno dengan harga 20 juta. Opsi yang pertama. Ada pemain ex Arsenal yang sekarang kembali ke Celtic, Kieran Tierney dengan harga 8 juta. Menarik, tapi injury prone. Lalu prone. ada left back senior dari Real Madrid, Ferland Mendy dengan harga 10 juta. Prone juga. Umurnya tua juga ya. Lalu ada salah satu bintang Ipswich tahun lalu di Premier League yang mungkin bisa kembali ke Premier League, Liv Davis dengan harga 22 juta. Aduh, mahal banget. Jadi bacain ulang ya. Ada Tierney dengan harga 8 juta, Mendy dengan harga 10 juta, dan Davis dengan harga 22 juta. Ya udah gue ini deh. Gue Ada yang mau loan sebelum milih? Gue Liv Davis. Ada yang mau loan sebelum milih? Boleh Le. Mau loan. Nah, Saya
Saya milih Ferland Mendy deh. Ferland Mendy, Liv Davis, loan. Kita buka dulu opsi loannya. Udah ya? Udah. Kita buka dulu opsi loan untuk left back. Ini nggak bisa diganti ya? Kalau udah loan nggak bisa diganti. Tyrell Malacia dengan harga. Tyrell Malacia. Bagus Manchester Malaysia, United. bagus. Bagus kok. Nggak jelek-jelek banget lah Malaysia. Ya, Di- tanya fans United Loh, dulu. kalau gini. Ya Allah. Kalau kita membicarakan di Premier League, karena Premier League ini kan tensinya tinggi, Rim. Mungkin dari pemain-pemain Belanda. Wolf di Ini mana Wolf, mainnya? Wolf kebetulan bermainnya di ini Enggak. apa ya, Liga 2 Pegadaian. Bukan, maksudnya mungkin di MU dia kalah saing dengan pemain lain. Kan ini kalau sekelas di Wolverhampton, Malaysia bisa bagus. Kita lebih milih Enggak, dalam mungkin juga batch-nya berat kan MU kan. Iya. Kalau di Wolves Injury prone nyantai. juga kan. bukan injury prone lagi. Kita sempat ngira ada kasus meninggal di Manchester, kita kira itu dia. Tapi dekat pas main Carrington. bagus gak? Pas main bagus. Gak? Wala. Awal-awal. Nggak pernah punya good moment sih dia. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin. Tapi bisa. Ah, siapa tahu ini Mungkin redemption. story-nya adalah redemption juga. Jadi Nah. Wolves-nya juga menunjukkan muka barunya, Malaysia juga menunjukkan muka baru. Karena sering terjadi kayak gitu di sejarah sepak bola. Kayak Inter Milan, treble sama Mourinho, rata-rata isi skuadnya Tua. Itu, Pak. itu kan pemain-pemain yang notabene dibuang. Eto'o dibuang dari Barcelona. Dianggap nggak cukup buat Barcelona. Deco. Sneijder dibuang dari Madrid. Jadi bagus kan? Dianggap nggak cukup, Nggak cocok. nggak layak buat Madrid. Tapi Robben. dia bisa dibuktiin gitu. Ya makanya tadi yang gue Nah, bilang. Malaysia bisa kayak gitu juga. Iya, dengan namanya MU yang terlalu besar bagi Malaysia, Ya. dia main di Wolverhampton, bisa kayak Roberto Carlos kan gak ada yang tahu. Ya kejauhan sih kalau Carlos. Tapi bener juga. Rim, Pulang, oke. Liv Davis 22 juta, lu berani banget Rim. Liv Davis, gua berkaca Lu berani di- banget Rim. berkaca di season lalu Liv Davis kita nggak bisa pungkiri, apalagi yang main FPL di sini, dia Sering di-pick. ngebawa poin parah. Gue bingung kenapa MU nggak ngincer Tapi dia. jago ini pemain. Ini pemain jago banget, gue setuju. Ini Tapi menurut gue di kondisi lu ya, akademi sorry mana ya. ya? Nggak tahu, mungkin Ipswich. Tapi di kondisi lu yang duit lu kecil banget, lu menurut gue Liv Davis nggak worth it dibuang. Kalau duit lu 35, 20 juta berarti kan sekitar 60-65% kan. Lu buang posisi 60% duit lu buat Liv Davis. Ya, problemnya Wolf itu adalah kehilangannya Nuri, salah satunya. Nah, gue kasih nih kehilangannya nih. Paling pas harusnya ngambil dia. Oke. Malaysia juga bisa termasuk cepet juga. Allah. Oke. Basya, gimana dengan Ferland? Menurut gua ini pemain yang pertama kalau main Ferland Mendy itu udah punya tadi Nico Lewis yang invert, kita perlu wingback Overlap. yang overlap ke depan. Iya sih. Dan gua rasa Ferland Mendy cocok juga untuk pertama main di Premier League dan cocok aja sih menurut gue ya. Kita butuh experience player juga. Ferland Mendy Itu gue ini setuju sih. Kalau experience untuk udah ngebangkitin tim. menang trofi di Real Madrid, UCL dan segala macam. Jadi gue rasa perlu itu untuk mengangkat mengangkat. Lu bayangin backline-nya Kepa Champions League winner, Rico Lewis Champions League winner, Ferland Mendy Champions League winner, Rico masuk ya? Postecoglou Europa League winner. Champions League Rico masuk. Siapa? Rico. Rico enggak kayaknya. Oh enggak, berarti Premier League winner. Ya. Oke, Pai. Kita lock aja ya. Lock. Kita lock Ali dengan loan-nya, Tyrell Malacia, Basya dengan Ferland Mendy, dan Karim dengan Liv Davis. Kita lanjut ke posisi center back yang pertama. Kita langsung lanjut ke posisi center back yang pertama. Ini ada pemain yang apa ya? Sebenarnya dia pemain yang menjadi bukan kunci sih. Wolf nggak ngapa-ngapain musim ini, tapi the lesser of the devil kalau kata orang. Jadi yang paling mending. Ngerti nggak? Yang paling mending the best among the worst. Yes. Itu nih pemain nih, Santiago Bueno dengan harga 25 juta. Jadi baru dibeli juga dari Uruguay. Dia the best among the worst. Center back, keep or sell. So, Saya harus. Ali Hesel. Santiago Bueno. ini kakak adik sama Hugo Bueno nggak? Beda. Santiago Bueno. Bueno Santiago. Oh, lu pakai terawangan nih ya. Kinder Bueno. Numero uno. Saya mau Kinder Bueno di sini. Lu sell kenapa? Ya balik lagi, saya akan tekan dengan akan menjual 11 pemain. Nah ini pemain udah toxic, udah mentalitinya udah turun semua. Mau jadi bubarin aja? Bubarin aja. Oke, tadi. Santiago udah cukup ya. Keep. Keep. Keep.
Oke. Iya benar, gue setuju sama lo. Dia the best among the worst. Gue ngerasa. Cuman emang beberapa game terakhir emang dia sedikit shaky. Cuman gue tahu problem dia adalah temennya yang jelek, temennya yang kurang. Jadi gue ngerasa yang butuh diganti itu temennya bukan dia. Ya. Gue lumayan ngerti pembelian masukin dia kenapa. Apalagi di Uruguay U20 dia lumayan. Dan lu kayak tendensi mau mempertahankan pemain yang dibeli sama Pereira. Oh iya, karena Pereira-nya dibeli nih, masa nggak gue keep gitu kan? Dapat. Iya kan, gue Paul bantuin ya. argumennya. Iya kan? Paulé, dia memenangkan bola udara cuma 50%. Ya, ini kan- Aksi bertahan cuma 33%. Ya kan kondisi Wolves hancur banget. Ya enggak maksudnya Cari yang di atas 50% ya. enggak maksudnya setidaknya kalau bertahan pun dia masih bisa. Dia paling mending dari yang paling parah gitu loh. Coba ya kita lihat yang Totti ya. Jadi kayak misalnya gini Li, ada klub jelek, Burnley, MU. Wolves, West Ham, Liverpool. Nah Liverpool nih best among the worst. Nah, Udahlah ya. gua nggak setuju maksudnya. Ya udah, kita langsung aja masuk ke bursa transfer Santiago. Bernabeu. Santiago Bueno dengan harga 25 juta. Opsi yang pertama, Joe Gomez dengan harga 18 juta. Jago. Opsi yang kedua, Taylor Harwood-Bellis dengan harga 22 juta. Jago nih. Ini pemain Bagus ya. City ini. Yang terakhir, Joachim Anderson dengan harga 27 juta. Udah umur berapa tuh orang? 29. Gila juga Anderson. Diulang ya. Joe Gomez umur 28 harga 18 juta. Harwood-Bellis umur 23 harga 22 juta dan Anderson 29 tahun harga 27 juta. Saya ulang lagi. Joe Gomez 18 juta, Harwood-Bellis 22 juta dan Anderson 27 juta. Umurnya berapa li Harwood-Bellis? Coba Harwood-Bellis 23. 23 tahun. Anderson. Anderson dari Ada Waller? Gue nggak ada. Ada Waller? Oh, bisa loan ya? Jangan deh. Anderson aja. Loan satu Ada per bola? posisi. Enggak. Satu per garis satu. Back tengah tuh penting sebenarnya ini. Aduh. Anderson. Lu siapa? Anderson. Joachim Anderson dengan harga 27 juta. Yoi. Lock. Lock. Kenapa? Karena balik lagi ini pemain udah bermain di Fulham, udah bermain di Crystal Palace, udah pernah ngerasain badai-badainya kedua tim tersebut. Kan Palace zaman Vieira dan segala macam sempat agak turun tuh. Di Fulham juga Marco Silva juga sempat ada turun dikit. Jadi ini ngerti Premier League banget. Betul, dan fun fact dia adalah pemain yang terkena di saat ada bom di Paris. Ingat? Selamat ya. Dia kena serpihan di kakinya. Tapi Jadi aman. di situ. Tapi aman. Aman, alhamdulillah, masya Allah. Pokoknya ini bring experience banget lah dan on the ball-nya bagus, cocok juga buat how Ainge play the football. Ali gimana? Joachim Anderson juga. Joachim Anderson juga. Bidding. Artinya akan ada bidding war untuk pemain di menjadi manajer Road to Redemption. Bidding war-nya dari 1 juta kelipatannya. Oke. Berarti lu mulai dari 28. Apa mau lebih? Startnya 27, Basya udah megang di 27. 27. Oke tadi harganya 29 kan? 27. 27. Oh 27. Berarti kalau mau bidding Yaudah. bisa mulai dari 28. Ya kita 27. Enggak, dia 28. 27. Lu di 27 jing. Oh 28. 29. 30. Kalau udah gini udah bisa loan ya? Enggak bisa lah. Gue kepo banget lo nih siapa. Gue udah Lu berapa tadi? 30 tebakan, tadi? lu nebak. 31. 32. Set kayak banyak gaya nih soalnya. Bidding kayak banyak duit. Ali tapi 91 duitnya. Mana? Ali. Oh iya banyak. Ali banyak. Iya. Put soalnya nanti kalau dapat tak kasih tahu Ya udah kenapa. Harwood-Bellis aja. Basya lepas. Lepas. Di harga berapa tadi? 31. 32. 31. 32. Oh 32. 32 ya. Ali lock Joachim Anderson dengan harga 32 juta. Basya pindah ke Harwood-Bellis Kenapa Pak Oleh? Kenapa saya sampai mau bidding ini harga 32? dengan harga sebentar. Basya ke Harwood-Bellis dengan harga 22 juta. Kenapa Li lu berani ambil segitu? Karena gua tuh ngelihat sekarang back zaman sekarang itu terlalu gak ada ketuanya ya. Jadi kayak apa yang namanya Rim ya? Nggak ada leadershipnya. Leadershipnya. Ini Jens Anderson ini gue lihat udah beberapa kali dia main di Premier League, pas sudah punya pengalaman lebih banyak kan. Kapten di Palace kapten. Nah itu dia, makanya kita berani mengambil resiko itu. ya. Dan pastinya Dia beli mental sih Ali. Iya. Menurut gue sih. Masalahnya Harwood-Bellis dia main di Soton tahun lalu degradasi, sekarang pun gak ada yang lirik dia untuk naik ke Prem. Tapi maksudnya nih pemain sempat ada momennya dia
dilirik-lirik sama klub menang Gede, IPL. ya tahu. Cuma tadi gara-gara turun sama Southampton-nya agak parah Southampton. Dan di prime-nya juga dia nggak perform. Beda misalnya kayak kita bicara Leif Davis di Ipswich tuh, dia tuh walaupun timnya degradasi tapi dianya tuh yang perform tuh inilah yang dia lap. yang Orang tuh masih siapa? Iya, dari Everton. Siapa? Pemain di Southampton juga. Berarti Bukan. di Blink. Di Blink. Iya, di Blink. Yang perform di Blink. Iya, iya. Oke, kita lock ya. Transaksi untuk Basya ngambil Bellis dan Ali ngambil Joachim Andersen. Oke lah. Kita masuk ke center back kedua. Ini ada apa duit gue nih? back Tadi loannya siapa? loan ya. Oh iya, loan-nya. Opsi loan untuk center back yang pertama yang udah diambil tadi adalah Radu Dragusin Oke sih. Ya boleh dari lah. Spurs. Oke lah. Oke lah. Oke Enggak lah. jelek banget. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut, oke, kita ke center back yang kedua. Ini ada pemain yang apa ya? Dia kapten, tapi performanya kurang jelas juga. Totti Gomez dengan harga 30 juta. Padahal pengen keep loh. Gue agak bingung sih kenapa Bagus Papa banget ini nggak orang. masukin Akbadu, kenapa Totti, Pak? Sebenarnya Akbadu lebih bagus dan lebih sering starter daripada Totti. Saya Itu mau tuh nggak mau. starting juga. Hah? Totti Iya. jarang, Akbadu. Karena Oke, Totti Gomez dengan harga 30 juta, keep Sel. 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 Sel juga Udah wajib. pasti. Kenapa Sel? Aduh, nih orang. Sumpek. Jujur. Dia cocoknya Serie A deh. Gitu. Nggak masuk gitu. Dia season lalu sih. Season lalu tuh bukan season terburuk dia. Season lalu adalah salah satu season dia bagus lah. Anggap let's say pemain-pemain Wolf ada yang jelek ada yang apa, dia tuh standar di 7. Standar di 7. Cuman season ini gue ngeliat 10 game walaupun Wolf-nya jelek, dia parah. Nggak ada. Lo di saat leader lo hancur, tim lo hancur. Ya. Totti Gomez membuktikan hal itu. Ya. Ya. Rim jagoan Totti Gomez atau Del Piero Francisco Gomez? Totti. Oke, kita langsung masuk aja ke bursa transfer Totti Gomez untuk semua manajer di sini. Dan kita masuk ke bursa transfer trivia. Jadi kita tulis dulu untuk menentukan siapa yang jalan atau siapa yang pick pertama. Pertanyaan yang pertama, best of 3 ya. Jadi yang punya 2 poin duluan menang. Oke. Spurs terakhir mendapatkan piala Gue tahu sebelum Europa League, yaitu Piala Carling tahun 2008. Farpai. Ya betul, Basya 1 poin. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita mengenal seorang gelandang serang dari Inggris yang bermain di Spurs bernama James Maddison. Di manakah dia Leicester. Salah. Lanjut lah Di soalnya. manakah dia menempuh pendidikan akademinya? Agak dijatuhin lah. Ya udah, jawab. Hah? Jawab. Ya lu udah menjawab. Madison ya. Birmingham. Birmingham. Salah. Namanya Kipiar. Salah. Nggak tahu. Kita masuk ke clue ya. Oke. Clue-nya adalah Tangan. clue-nya adalah Gyökeres. Basya. Habis Banyak Basya, nih Gyökeres habis sih. Basya Ali. Bahasa. Gue ketimbang Enggak aneh. Enggak aneh dulu lah dia. Ini ada 2 klub nih bisa nih. Berarti antara itu atau itu. Brighton. Salah. Gua Coventry. Ya, 1 poin untuk Karim. Setelah James Maddison mendapatkan pendidikan akademi lalu bermain sebagai senior di Coventry City, dia berpindah ke salah satu klub Inggris. Di manakah klub itu? Karim dan Basya. Karim setelah baru Basya. Leicester. Salah. Swing. Lu juga mulai Leicester kan? Iya kan? Dari situ ke Watford. Salah. Dulu lah. Kan Nggak belum bisa. Tiga-tiga Clue- jawab dulu. clue putaran kedua. Wigan. Salah. Kayak clue-nya adalah green and yellow. Anjing. Karim. Sakit banget. Green and yellow. I know. You bilang 5, Tusan 4, 3, 2, Bolton Wanderers. salah. And belong to Norwich. Basya betul, 1 poin untuk Basya. Jadi Basya berhak untuk memilih pertama. Sekarang tinggal Ali yang terakhir berarti ya. Wah, Basya bisa pertama, tuh. No. Karim kedua, Ali ketiga. Yes. Oke, opsi yang pertama untuk transfer bursa transfer Totti Gomez. Opsi yang pertama adalah
Caleb Okoli dari Leicester dengan harga 12 juta. Jago. Opsi yang kedua, Benoit Badiashile dengan harga 20 juta. Opsi yang terakhir, Nathan Ake dengan harga 22 juta. Tonight. Sebentar, ada yang mau ambil loan? Tidak. Tunggu nih, lu gimana? Nathan Ake. Gue loan. Loan. Yes. Oke. Nathan Ake. Ali mau loan? Badiashile. Nathan Ake, Badiashile dan loan. Yes. Oke, kita buka loan dulu untuk Karim. Loannya adalah Axel Disasi from Chelsea. Oke lah Disasi. Oke lah Disasi. Hah? Bukan Axel Disaster. Oke lah Disasi. Not too bad lah. Yang nyebut Axel Disaster siapa ya, Le? Oke kan? Ya oke. Oke lah. Cuman not the player he expected. Lo expect siapa bos? Araujo. Loan siapa? Araujo. Gila apa lo? Lo Ronald Araujo. Too good to be true. Gila dipakai. Sebelumnya siapa? Dragusin nggak dipakai. Yang nggak dipakai semuanya. Nggak, ya tadi. Sebelumnya. Kapan? Ter Stegen. Enggak. Oh, Sebelumnya. Mamba Dusar. Sama aja. Nggak pernah main di Premier League juga. Mendingan Disasi. Hah? Nggak pernah main Premier League, masih tanya gitu. Iya. Akan perform apa enggak? Belum Iya. pernah main. Dia cuma main di CWC sama Chelsea kan. Mendingan Disasi kan? Oke, akselisasi untuk Karim. Kita masuk ke transfer tadi. Basya udah ambil Badiashile, Ali udah ambil siapa tadi? Nathan Ake. Terbalik ya? Enggak, bener. Hah? Bener. Bener. aja. Gue Basya Nathan Ake dengan harga 22 juta. Kenapa lu berani ngambil back mahal? Lagi-lagi Experience. dan tadi kita Ngimbangin Belis. Iya, kelewatan Anderson. Bro, Anderson Ake cakep li, tukeran li. Anderson Ake li, gila li, cakep li. Kita juga keren, Mat. Anderson Badiashile, Mat. Ya, Sama-sama kuat. gue ngerasa kombinasi pemain muda dan experience dan kemampuan Ake pernah bermain bersama Guardiola. Nah, ini beneran nih UCL winner. Jadi klub ini pemain-pemain saya ini berisi dan manajer saya emang yang udah menang trofi. Ya betul, setuju saya. Untuk Badiashile, apa yang lo suka dari Badiashile? Badiashile Selain itu namanya. Benoit Badiashile. Enggak, gini. Benoit. Kita keluarkan dulu nama Chelsea di dalam dirinya ya, Le ya. Kita ngomong di Wolverhampton. Monaco. Ya, kan dia beli di Wolverhampton, Rim. Iya enggak, kirain keluarin nama Chelsea klub sebelumnya. Ya enggak pokoknya. Iya. Ya keluarkan dulu nama Chelsea dalam dirinya. Badiashile ini menurut gua untuk tim-tim kayak Wolverhampton ini bisa bagus, Le. Ya. Dia bisa mempertahankan karakternya dia. Dia tuh kuat sebenarnya. Cuman memang agak nge-lag aja kalau bola Gue ini. setuju sih, kalau ngerti banget ya. Hah? Kalau ngerti banget ya. Ya Allah. Setuju gue. Kan udah lama gak masuk YouTube nih, Ah, Le. iya. Orang-orang kan pada ngeremehin nih, Le. Oke. Ya udah kalau gitu kita lock aja untuk Benoit Badiashile untuk Ali dan Nathan Ake untuk Basya. Jadi kita udah selesaikan semua di backline. Ali udah menyelesaikan challenge-nya untuk menjual semua pemain di backline. Sebelum kita masuk ke midfield line, kita bacain lu sisa uangnya. Ali 69 juta, Basya 76 juta, dan Karim 55 juta. So far happy? So far, So far happy lah. Happy, ya? happy. Happy ya. Mungkin Ali tadi gue lihat lo agak sedikit kesandung di Malaysia sedikit. Karim mungkin di Axel Disaster ya kan. Dan saya di Harvard Lalu Palace. di Harvard Valley. Tapi nggak apa-apa, Malaysia kita bagus coba sih di Malaysia. depan mungkin banyak pemain yang bisa menguatkan Wolf lagi. Oke, let's go. Kita masuk ke ini karena ini main double pivot. Jadi kita ke nomor 6 yang pertama. Di sini ada salah satu pemain kunci dari Wolves asal Brazil bernama Andre dengan harga 30 juta. Oh, Andre Brazil. Ya. Keep. Siapa Andre Tolani? Top ini orang Gue lupa top. umurnya berapa ya dia. Umurnya 24. Keep. So, Keep. Sel? Keep. Karim? 30 Andre Sal. Sel? Kenapa? Gue butuh balik lagi gue ke Vitor Pereira. Vitor Pereira untuk kunci dia berhasil adalah midfield yang kuat. Dan gue ngerasa Andre itu midfield yang kuat yang cocok pas buat dia. karena Andre cocoknya ngelawak. Andre Betul. Tolani. Betul. Dan Andre cocok. Jangan kalau yang itu jangan. Oke, kita langsung masuk saja ke bursa transfer Andre dengan harga 30 juta khusus Karim dan Basya. Opsi yang pertama adalah Enak banget ngeliat duit 85. Calvin Phillips dengan harga 10 juta. Jago di Ipswich nggak main. Opsi yang kedua Billy Gilmore dengan harga 20 juta. Ya, jago sih lumayan. Opsi yang ketiga Ruben Neves Ah, kembali ke Wolves dengan harga 25 juta. Itu saya.
Nomor 1 Calvin Phillips 10 juta, nomor 2 Billy Gilmore 20 juta, dan yang ketiga adalah Ruben Neves dengan harga 25 juta. Itu saya. Sebelum Lu memilih, Ruben Neves. adakah yang mau ngambil opsi loan? Saya Ruben Neves berapa sih umurnya? 34? 34 ya. Umurnya berapa? Neves baru 28. Udah ambil amat. Ambil Ruben Neves. Ruben Neves itu kan disayangkan ke Arab secepat itu kan. Lu? Ruben. Dengan rambut gondrongnya. Keren kan? Oh, gue tahu nih akal-akalan dia nih. Gue tahu dia mau ngapain gue nih lah. Kenapa? Jadi dia mau Ruben Neves juga. Abis itu gue dibikin apa? Abis itu dilepas. Abis itu dilepas. Iya. Oh, Klasik dah. Klasik dah. Saya kalau bicara sama Anda, saya loan aja. Enggak. Sebelumnya kalian berdua tahu nggak Andre ini kayak gimana mainnya? Tahu. Jujur ya, makanya. jujur menurut gua Hah. dari skuadnya Wolf yang Hah. bisa dipertahankan cuma 2 orang. Andre Satu Andre. sama enggak gua. Menurut gua. Andre gila, Rim. Menurut Stan gua. Larsen enggak emang? Hah? Oh, sorry. Ya ada 2-3 orang. Salah satunya Andre. Saya loan. Andre top, bagus. Lu loan. Lumayan. Saya loan. Lu. Loan? Lock ya? Lock. Nggak boleh balik, nggak boleh Iya, kembali ya. nggak Oke. Gua wallahi nggak ada niatan itu, gua beneran pengen banget Ruben Neves jujur. Kalau gue ngambil, kalau tadi nyebut Ruben Neves, wallahi gua bakal nyebut Billy Gilmore. Gua nggak mau itu Bitwar. Ya udah. Kita masuk dulu ke loannya Basya untuk posisi CDM yang pertama. Opsi loannya adalah Yves Bissouma dari Spurs. Happy? Hah? Happy. Lalu kan Brian Bissouma. Nggak ada, Bisoma. Happy gua. Nggak ada. Happy. Gue happy. Kenapa? Lagi-lagi nih pemain menurut gua misuse aja di Spurs. Ench banget sih. Dia di Brighton top sebelum ada Caicedo kita tahu, dan siapa? Balebong. Dan Baleba itu ada Bissouma. Lavia. Prime experience. Dia Lavia, udah Southampton. kenal banget Apa? sama siapa namanya? Ainge. Sama Ainge. Cocok. Happy. Happy ya? Sekarang tinggal lu, Rim. Lu mau ambil Billy Ruben Gilmore apa Ruben Neves? Lu geber Ruben Neves kenapa? Iya, Ruben Neves. Redemption story lagi, kembali nolong klub lamanya mungkin. Gue balik lagi, gue butuh midfield yang kontrol. Iya, siapa lagi kalau bukan Ruben Neves? Free kick taker, Wey, set piece taker. Iya kan? lanjut lagi dong, nggak mau lanjut lagi. 2 doang kurang. Satu lagi. Aiming for the title for the old late friend Diego Jota. Ya. Yes. Yang terakhirnya bisa diterima, Le. Ya, bener nggak? Ya. Yes! Cuman dengan Dia kan faktor paling deket sama Jota kan? Ya, Dia nomor 1. Dia sampai buat tato di Nomor 1 ya. kakinya. Kok lu nggak? Le, Neves ini udah terpaut dengan umur juga, Le. 28. Iya, 28. Prime lah. Ya, maksudnya kalau balik ke Premier League lagi dengan dia sudah nggak pas di Premier League dibuang. Jadi Bahkan main Premier di League. Saudi. Main di Saudi boyo sih. Hah? Apa kata Ronaldo kan nggak Tapi Henderson enggak, Henderson bisa Kalau perform. pilihan Balik ke- Terus si- kalau pilihan gue pasti lu gini Enggak, dulu. bercanda, Iya. Henderson bisa perform. Terus si Nggak terlalu bagus, Le. Nggak kayak bagus kayak di Liverpool. Ya nggak bakal Brentford, bagus kayak bro. Liverpool, tapi di Brentford bagus. Ya udah lock ya Rim ya. Kita lock Ruben Neves untuk Karim. Ruben Neves. Dan Yves Bissouma untuk Basya. Kita masuk ke opsi selanjutnya. Andre lah. Ini kawan. gelandang kedua. Ini salah satu juga yang gue bilang tadi sebenarnya salah satu yang cukup baik di Wolves menurut gue. Oke. Cuma emang mismanage dari pelatihnya. Oke. Itu Joao Gomez, umur juga 24 dengan harga 40 juta. Sel. Oh dibongkar habis ini. Sih gue Betuar sama lu. Gue Andre sama Joao Gomez kalau gue ya gue keep kalau gue dua-duanya. Tapi nggak apa-apa. Dia posisinya DMF ya, Le? Sama nih dua dia double pivot lah berdua. Ada yang Oh. 8 ada yang Joe Gomez tuh yang komisan bukan sih gue lupa. mirip Iya. deh dua-duanya gue juga nggak bisa Iya, bedain. gue tuh Mirip baru- ada Joao Gomez, ada Kakak Andre. adik, Le. Ada lagi siapa gelandang kirinya, Pak? Left wingnya dia Santiago. Hah? Rico Gomez ya? Rodrigo Gomez mirip juga. Tapi kita ngomongin soal sekarang Joao Gomez, seorang gelandang umur 24 dengan harga 40 juta, keep or sell? Sel. Ali Dengan harga berapa? 40. Keep. Keep. Kenapa, Li? Kalau ini gue ngelihat di salah satu aplikasi ya, gue ngelihat di Wolverhampton dia dari tahun 2022 sampai 2025 ini 3 musim dia nggak pernah dapat nilai di bawah 7. Wow. Yang ini, Kecuali musim ini kan. kecuali musim ini karena Bener kan? kedalaman skuadnya lagi Worth it turun nih orang, semua. Joao Gomez. Gue juga udah ngecek juga sebelum Iya. sebelum gue keep atau sel. Cuman 40 tuh gue tuh Betuar untung gak dijual. Betul. Duitnya? Itu juga. Iya. Li, duitnya 40, Li. Nggak apa-apa, gue masih percaya sama pemain gue. Le. Oke. Joe Pedro Siap, bagus. kita langsung masuk aja ke bursa transfer Joao Gomez khusus Basya dan Karim. Opsi yang pertama. Ruben Amorim.
Sasha Lukic dengan harga 14 juta Bayern dari Fulham. Fulham. Astagfirullah. Itu Sasha Sasha Bowie. Lukic. Lupa. Opsi yang kedua, Carney Chukwuemeka. Opsi yang terakhir adalah Douglas Luiz dengan harga 30 juta. Tapi- Yang mau loan dikatakan sekarang. Saya loan. Baca loan, ada yang mau loan lagi? Sisa gue Enggak. Kalian keep. Oh, Keep. Ali Kip. Mau loan? Gue 12 Luis. Enggak loan. Loan? Loan. Lock? Lock. Oke, kita buka opsi loan untuk Basya. All out is right. Loannya adalah Louis Miley from Newcastle It's United. Ya Decent. secara Oke lah. decent tapi ya Oke it's lah. okay. Oke, Rim, gimana dengar opsi loannya? Seperti biasa saya selalu senang dengan pilihan saya. Menurut saya Happy ya? perihal loan ini adalah tipu muslihat menurut gue. Gue ngerasa kayaknya kita Tapi kan, disuruh pilih tapi kalau loan. lu perspektif Basya, dia bisa dia bisa dapat 40 juta dan dapat Louis Miley. Itu perspektif juga. Dan all out di posisi lain. Ya duitnya dipindah sama Basya, duitnya si Joe Gomez dipindahin ke tempat lain. Tapi jujur Ruben Neves, Douglas Luiz menarik. Itu dia. Strong loh, Rim. Tadi yang gue bilang Douglas butuh Luiz. midfield yang Strong. kontrol. Ah. Pereira. Ya, Nah, strong. tiba-tiba Wolf, Neves sama Douglas Luiz sih terbang-terbang ini. Tapi gini Pak Ole, Ya Allah Li, jangan ngomong lagi Li, berhenti cukup di sini. Cukup Apa, Li? di sini. Apa, Li? Apa, Li? Sekarang. Apa? Li? gini Pak Ole, kan kita pelatih baru nih. Otomatis kalau lini tengah itu kan harus yang sudah punya pengalaman di Wolverhampton itu sendiri. Kenapa saya mempertahankan Andre dan Joe Gomez? Karena dia tahu nih permainannya Wolverhampton yang sebenarnya seperti apa. Dia bisa memaksimalkan itu. Gitu. Iya, 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 Kalau iya, ngerti. iya. Enggak, maksudnya yang penting udah ada pengalaman. Ini nggak ada pemain gue yang pengalaman, Rim. Ya udah. Oke, kita langsung masuk saja ke karena ini 4-3-3, jadi opsi selanjutnya adalah salah satu gelandang lagi tapi lebih advance, lebih maju. Mungkin karakternya lebih 8-10 gitu Sel. ya. Di sini saya Emang tahu siapa? di sini saya berdansa. Di sini saya berdansa. Pemainnya adalah Jan Regner Bellegaard. 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 Sorry ngomongnya. Jean. Jan Regner. Regner Bellegaard. Bellegaard. Berat. Dengan harga 20 juta, keep or sell. Sel. Berapa? 20. Sel. Sel. Sell semua? Sel. Upgrade, total upgrade. Total upgrade. Total upgrade. Oke, let's go, kita buka bursa transfer untuk Jan Regner Bellegaard dengan harga 20 juta. Opsi yang pertama ada Fabio Vieira dengan harga 18 juta. Injury prone. Skip. Opsi yang kedua ada Emil Smith Rowe dengan harga 28 juta. Menarik. Dua Arsenal nih. Cuman ya. Opsi yang terakhir ada Mikel Arteta. Damsgaard dengan harga 30 juta. Saya bacakan ulang. Fabio Vieira 18, Emil Smith Rowe 28 dan Damsgaard 30. Loan. Karim loan, ada yang mau loan juga? Udah habis. Enggak, saya mau Damsgaard. Ali Damsgaard, Emil Smith. Emil Smith Rowe. Oke, kita buka dulu opsi loan untuk Karim. Opsi loan untuk pengganti Bellegaard adalah Marco Asensio. Demi Allah. Ya! Gila! Tengahnya jadi bagus banget. Rim, lu tuh jampi-jampi di mana sih Rim kalau jadi manajer Rim? Hoki banget ya? Hah? Bingung gue Rim anjing. Ini sih midfield ya, kalau midfield ya belakangnya sih menurut gua ampas ya. Midfieldnya tapi belakang. Kalau midfield top 8 lah. Iya, midfieldnya top 8. Top 8 lah. Top 8, nah? Tapi nggak apa. Kalau gue lebih balance, belakang tengahnya oke. Oke. Cuma dia menang di Dama nih anjing. Tapi di Sasi jadi bagus aja sih bawaan ini. Kalau udah begini. Iya lah, ada Ruben Neves, ada Douglas, dia pede gitu. Katanya nggak usah main gitu. Li, gimana Li? Lu ngambil Damsgaard yang paling mahal 30 juta. Kenapa? Nah, ya kita lihat Damsgaard yang mana? pemainnya Brentford. Ya tahu dia. Tahu, Damsgaard bagus banget Le musim ini. Bagus. Menurut gue dia kuncinya Brentford. Dia tuh punya teknik apa umpan Iya. umpan apa namanya kalau segitiga di PS. Terupas. Terus pasnya yang bagus, terus shootanya segala macam. Pemain komplit sebenarnya, cuman di Brentford aja. Siapa Odegaard? The Brentford Iya. Damsgaard. Jadi dia menurut gue dia ngambil the best sih menurut gue. Lu dengan MS Smith Rowe kenapa nggak lu fight di Damsgaard? Kenapa stick di Smith Rowe? Gue ngerasa apa ya, Damsgaard tuh tipikal yang lebih komplitnya warrior juga lah. Kalau Emil Smith Rowe ini dia lebih playmaker yang Flamboyan. flamboyan masuk ke box.
Dan kayaknya butuh juga begitu. Oke. Happy tapi sama Smith Rowe? Happy sih, walaupun kalau Asensio sih gue seneng ya, cuman Iya. happy. Oke, kita langsung lock aja bursa transfer kali Jampi. ini. Ali dengan Mikkel Damsgaard, Karim dengan Marco Asensio, dan Basya dengan Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe. Jangan lupa Basya, lu masih ada free marquee. Oh iya. Lo harusnya di 3 depan ini kita masuk ke Oh iya, di free marquee. 3 penyerang. Gue tadi lupa. Ya. Lu bisa Asik, all out. Ruben Neves gue kenapa gak gue free marquee anjing? Lu bisa all out. Lupa. Ya Allah. Oke. Ready? Kita bacain dulu sisa uang. Untuk Ali 59 juta, Karim 90 juta, dan Basya 118 Begitu masih juta. ada free marquee lagi. Untuk opsi loan, Ali baru pakai 1, Iya. Basya pakai 2. 3. Oh, Basya udah habis ya? Tapi kalau kita nggak pakai loannya sama sekali Basya nggak udah apa-apa. habis opsi loannya dan Karim ambil 2. Karim sisa 1, Ali sisa 2 ya. Ya nggak apa-apa kalau mau dipakai, tapi itu fasilitas kan, terserah. Kalau Oke. dipakai dioper kita bisa. Kita masuk ke posisi yang pertama, ke left wing ada Rodrigo Gomez dengan harga 25 juta, umur 22 tahun. Harganya 25 juta, keep or sell. Sel. Sel. Total upgrade nih, perang nih kayaknya. Perang. Ini perang nih. Perang. Ayo perang. Sel. Perang, gaspol. Walaupun gue pasti kalah, Ya. emang gue pernah. Punya Kita free masuk marquee ke bisa. bursa transfer Rodrigo Gomez untuk ketiga manajer. Opsi yang pertama ada Jadon Philogene dari Ipswich dengan harga 16 juta. Pas denger Jaden ngejelap dikit. Opsi yang kedua ada Jadon Sancho Iya, beneran ada. dengan harga 25 juta. Iya. Opsi yang ketiga adalah Malik Fofana dari Lyon, seorang wonderkid dengan harga 30 juta. Malik Fofana Kribo ya. Opsi yang pertama Philogene 16 juta, opsi kedua Sancho 25 juta, opsi ketiga Malik Fofana 30 juta. Loan. Ali Lon, Malik Fofana. Malik Fofana, Basya, Jadon Sancho. Jadon Sancho. Ali Lon, Loan. yakin? Ya udah. Bentar le. Bentar le. Lonely. Sisa duitnya berapa, Pai? Dikit lu. 55, 59. Gue sih loan. 59. Gue sih loan. Loan lah. Yakin? Kita ambil yang selanjutnya. Oke. Kita buka opsi loan untuk Ali. Berarti ini udah lock kan? Fofana sama Sancho. Opsi loannya adalah seorang Tegang ya. Hah? Tegang ya. Anak. Bobonya bagus nih. Oh. Yang Spesial, Pak. dibajak dari Chelsea oleh Liverpool. Rio Ngumoha. Top. Masuk. Masuk Ngumoha. Masuk Ngumoha. Rio Ngumoha. Happy? Masuk. Happy. Hah? Tau gak Happy. kenapa gue ambil Sancho? Le? Kenapa? Terakhir terbang di pemain. Top. Di Ngumoha. tim yang berbaju berwarna apa? Kuning. Dortmund. This is redemption. This is how Sancho announced to the world that Nice. he is still, if not the best left Gak wing bayangkan Ngumoha main. England Iya, iya. ever had. Iya, iya. Gak bayangkan umpan-umpanan Andre, Joe Gomez, Damsgaard ke Ngumoha. Gila ini depannya. Karim? Happy banget lah Malik Fofana nih. Iya. Malik Fofana salah Iya. satu rising star yang sekarang diincar sama Hot, Liverpool kan. hot ini banget sih, hot item banget sekarang. Siapanya Wesley Nggak ada Fofana. hubungan. 100 pemain Fofana di dunia ini. Dan masuk ke skema gue di mana skema Vitor Pereira. Di saat lo butuh eksplosif lo butuh pemain-pemain seperti Malik Fofana. Ya, ya. Sekencang itu buat lari. Gue ngeliat Jadon Sancho nggak pas buat di gue. Sama Jadon lagi nggak masuk dan apalagi yang Ngumoha sih, yang Ngumoha juga bisa. Bagus Ngumoha. Iya, Ngumoha. Lupa yang kita nambah. Iya. Ngumoha. Gue rasa tim gue nih menang 98 Le. Dengan skor begini sama Edge. Skor Golin 98, 9 kebobolan 8. Iya, iya, iya. Oke, kita lock aja ya. Untuk Ali ambil Ngumoha dengan opsi loan, Basya Jadon Sancho dengan harga 25 juta dan Karim Malik Fofana dengan harga 30 juta. Tapi menurut gue spread antara Fofana ke Sancho 5 juta sih agak bergen ya. Agak bergen. Oke, kita langsung masuk ke posisi seberangnya right wing yang diisi oleh salah satu winger veteran dari Kolombia, John Arias dengan harga 20 juta. Ini powerful, Ini orang kuat, jago banget strong. asli, jujur. Jago. Gue sel tapi. Jago. Tapi ya mungkin Sel. 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 sel ya. Gue lupa umurnya berapa sih dia? 28.
Iya sih jago nih orang. Ya. Di Late bloom. Iya di Kolombia. Seinget gue Copa 2000. Gue baru kenal dia di CWC kemarin sih, dia main buat Fluminense. Jago sih nih orang. Oh dia jujur. berarti apa sih pindah ke Wolf ya dari Fluminense. Apa Dia namanya? baru Siapa main namanya? Di Wolf of hancur. Arias. John Arias. Sel. Sel semua? Allahu Akbar. Bisa ada satu lawan pintar kali ini. John Arias. Keep deh gue. Keep. Yakin keep, Rim? Hah? Yakin? Kita Sel saya. Lu mau ngapain sih keep, Rim? Lu duit lu banyak, Rim. Ngapain keep? Abis ini tinggal striker abis. Jangan bikin gue stres gini dong. Enggak, maksudnya Bentar, give me 1 minute. 30 seconds. gimana, Rim? Jadi keep or sell? Keep. Duit lu 80 loh. Mau ngapain lu nge-keep? Keep. Lu gak mau rebuild? Enggak, John Arias adalah the part of the rebuild. Oke. Di Fluminense dia menang Copa Libertadores, dia menang banyak dan dia emang pemain yang diincar sama pemain kemauannya si Vitor Pereira langsung. Iya. Ya jadi menurut gua Iya, it's a masuk no-brainer akal sih. Berarti untuk ngambil case-nya dia sama kayak si buat lo itu sama kayak si Cacua. Betul. Iya kan? Kan dia baru masuk tapi emang momentumnya jelek. Betul. Oke. Dan Ya gua udah. ngebenerin dan dia eksplosif parah. Oke. Ya How he udah. dribbles the ball. Berarti ini hanya untuk Karim dan ini hanya untuk Basya dan Ali ya. Kita masuk ke bursa transfer John Arias. Opsi yang pertama, Jacob Murphy dengan harga 16 juta. Decent Premier League player. Banget. Opsi yang kedua, Decent maksudnya? decent tuh lumayan. Hmm. Opsi yang kedua, Leroy Sané dengan harga 25 juta. Lumayan. Opsi yang ketiga, Rim, Mason Greenwood dengan harga 40 juta. Mason Greenwood. Sebentar. Mason Greenwood mati di sini. 40 juta Mason Greenwood. Diulang ya. Murphy 16 juta, Leroy Sané 25 juta, Greenwood 40 juta. Kenapa 40 juta? Karena penerimaan Greenwood di Inggris itu rendah. Jadi valuasinya terjun bebas gitu. Nggak sesuai skillnya. Ini masuk ke tanah Inggris yang mana dia pasti di cancel. Jadi harganya nggak bisa mahal. Gitu. Mason Greenwood. Lo lock Mason Greenwood, League lock. Ali, Leroy Sané. Leroy Sané, gila sih. Lu sih paling kalah di sini. Dia bisa dapat Greenwood, dia bisa dapat Sané, lu sama John Arias. Menurut gua you are losing this part menurut gua. Dibanding Sané. Iya lah. Sané umurnya Rim? berapa sekarang? Maksud gua lu mau redemption. Ya lu bawa pemain kayak gini yang pernah Centurion kan Sané. Jujur. Iya kan? Kalau dia gue masih pede John Arias. Ini gue BTS setengah mati jujur. Oh, Mason Greenwood. Iya, BTS setengah mati jujur. Market value Masih dia bisa ulang kok. Gue tadi gue ulang-ulang loh. Rim yakin. Gini. Rim yakin. Cut. Kita kan banyak Nggak bisa, ada nggak bisa. cut-cutan kan. Nggak bisa. Ya, for entertainment purposes lah. Walaupun gak luka Trim, kita all out, uang gua habis. Iya, ini gua ngapain free 80 market. juta keep? Aneh. Yaudah kita lock ya. Lu gak ada yang mau saling adu kan? Nggak ada. Lu keep sama Greenwood, lu Ini- keep sama ini Leroy apa, Sané. Lim? Kok lu nggak bitor sama Greenwood sih, bego banget. Greenwood di Premier League kurang, Rim. Matamu anjing, nih orang jago banget, gila. Enggak, kurang. Ya waktu Diaby masih muda juga kan. Ya gak apa-apa, selera lah, selera. Sané Siapa sekarang right wing? Sekarang posisi di atas Greenwood sekarang siapa? Kayaknya Greenwood paling bagus ya sekarang. Di mana? gini. Di dunia. Di dunia. Salah. Enggak salah, enggak salah. Gini. Yamal. Iya. Lu bayangin nggak? Lawan dia Yamal jing. Enggak lah. Saka. Olise. 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 Yamal gua nggak. Gini Le, kenapa gua ngambil Sané? Udah lu terus-terusan. Karena kirinya Ngumuha, pelari kencang, kanannya Sané, lari kencang juga. Oke. Mau tau opsi lo nih? Apa? Opsi lo nya lumayan juga. Pemain yang bersinar di Premier League tapi cuma sebentar habis itu ke Arab. Musa Diaby. Lumayan juga. Iya, Zangset dibandingin Greenwood. ya. Untung Iya. dibandingin Lumayan Sané kalau lah. Kalau ada dari antara kalian yang tadi ngambil loan nggak ngerasa di scam gitu, ngerti nggak? Iya, iya. Nggak ngerasa di scam. Wah, ini terbang. Oke, kita langsung masuk aja ke posisi terakhir yaitu striker. Ada Jørgen Strand Larsen, striker ketiga dari Norwegia di belakang Haaland dan Sorloth. Ini juga termasuk walaupun nomor 3 di negaranya tapi di Premier League dia punya grit dan punya semangat yang menunjukin banget gitu. Kalau gue punya kualitas gitu. Dengan harga 40 juta, keep or sell? Sell. Sell. Keep lagi Rib. Keep or sell? Karim sell. Ali sell, Basya sell, Karim
Sel juga. Oke. Sekarang kita masuk ke ini free market ya. Iya. Kita agak bodoh sih gue. masuk ke bursa transfer terakhir. Basya, karena lo nggak pakai free market, lo hari ini terharang sama trivia. Jadi free market lo nggak bisa nabrak trivia. Jadi the only chance lo harus menang. Nggak ada trivianya. informasi. Nggak, lo nggak bisa nabrak urutan milihnya. Lo kan bayarnya free, lo bayar pemainnya free. Tapi lo nggak bisa nabrak. Misalnya Karim udah lock pemain A, lo nggak bisa ambil pemain A walaupun free. Ya bisa dong, Le. Lah nggak bisa dong. Free market itu kan kaitannya sama lo membeli, lo nggak membeli dengan uang tapi membeli dengan gratis. Tidak ada info di awal nih. Lah, Tidak ada info di awal. oke, nih. definisi free market apa? Enggak, gue ngerti. Cuma ini tidak ada info di awal. Kalau tabrakan, nggak bisa. Lah, bukan nggak bisa. Free market bisa. Iya, tapi lo maksudnya- tetap punya gini. Gue datang dengan asumsi free market itu kita bisa milih yang terbaik. Tidak ada di awal info. Anda kan, saya akan bawa ini di Liga Logika. Anda kan protes dengan peraturan tidak jelas. Saya akan bawa ke sini. Peraturannya tidak jelas. Tenang. Saya tidak biar, mau. Biar gue jelasin. Tidak mau. Lo tenang, gue jelasin dulu. Tidak mau. Gue jelasin ya. Free market by definition adalah lo berhak mendapatkan satu pemain Iya. dengan harga free. Artinya apa? Kalau lo dihadapkan dengan bid war, siapapun yang mau ngebid sama lo kalah. Iya, sekarang Ngerti tapi nggak? kan Ngerti nggak? bentrok sama trivia nggak ada regulasinya dari awal. Sebentar. Orang ngomong jelasin dulu. Jadi regulasi definisi dari free market adalah lo mendapatkan pemain dengan gratis dan siapapun yang mau bid war sama lo pasti kalah. Iya. Pasti kalah karena Iya. lo free. Ngerti nggak? Yoi. Oke, tapi di menjadi manajer Road to Redemption ini juga ada namanya transfer trivia. Iya. Di mana trivia ini pemenangnya punya hak untuk memilih pemain duluan dan tidak diganggu, nggak ada bid war. Iya. Jadi kayak draft pick. Tapi tidak ada info di awal kalau mereka nggak bisa tabrakan. Saya nggak. By definition, Saya ngerti definisinya, tapi definisi free market itu tidak tidak ada. hanya dalam proses membeli, bukan proses memilih. tapi tidak clear lah. Anda kan Karena yang kemungkinan besar lu menang gini. enggak, Anda kan Anda kan yang paling lugas bahwa peraturan itu harus clear. Ini Dan clear. menurut saya tidak clear. Menurut saya. Free market Ini itu. trivianya mereka berdua aja. Pai, tolong deh Pai, jelasin Pai. Gue bingung. Free market itu Gue ngerti definisinya. enggak, free market itu Gua ngerti hanya definisinya. memberikan lo kefleksibilitas dalam membeli bukan memilih. Let it, tapi dari awal kita di brief tidak ada kalau ada skenario free market dan trivia gabung. Tidak ada briefan itu. Kalau ada saya ngambil di CDM tadi, saya ambil Ruben Neves. Gini loh. Tidak ada, Pak Oleh. Ayolah, Ya, Pak lo- Oleh. Anda yang paling Kalau lo mau ayolah kasih gue kans ngomong, baru lu kasih gue Enggak. nggak dikasih kans ngomong. Enggak, itu cuma by definition, tapi intinya adalah balik ke rujukannya saya tidak tahu rules-nya. Tidak ada di brief untuk rules itu. Gini, Dan ya. Anda kan yang paling speak up soal Gue rules. gini, tapi when it's fair, it's fair. Menurut It's gue not fair for me. Karena Kenapa tidak it's clear. fair? Kenapa not it's fair? Kenapa itu fair? Karena free market itu fasilitas lo untuk membeli patokan harga ya. Kaitannya sama harga. Pertama lo membeli dengan nol. Kedua lo punya fasilitas untuk tidak bisa dikalahkan dalam bidding. Itu free market. Iya kan Oke, konteksnya kalau oke, free. sebentar kan. Iya. Tapi di format hari ini ada trivia. Trivia itu mengatur privilege untuk milih. Iya. Tapi di awal tidak ada rutannya Tidak misalkan ada hubungan, memang tidak berhubungan. Lo bukan, maksudnya tidak ada skenario di awal dikasih tahu kalau free market itu gabungan nama trivia itu Lah, jadinya siapa yang lebih di atas gitu. Nggak ada yang lebih di atas, dia terpisah. Lo nggak saya kalau misalkan Dia terpisah. Kalau misalkan saya Dia nggak menumpuk. Kalau saya urutan ketiga kan dia bisa milih yang bagus, ujung-ujungnya dapetnya jelek, nggak free market namanya. Maksudnya nggak, saya tidak ekspektasinya kita kalau free market. Lo bisa nabrak pilihan orang udah lock, lo tabrak gitu. Nah emang begitu. Nggak gitu. Lo nggak kayak contoh kayak misalkan di yang lainnya misalnya bisa Nggak milih gitu. striker yang siapa. Lo mau masuk ke bid war kan, berarti kan? Lah iya, maksudnya tidak di awal tuh nggak ada kejelasan, Le. Tidak ada kejelasan antara. Pai, lo nahin deh Pai. Nah. Jadi gue dikiranya gue Enggak, bikin karena- peraturan sendiri Pai. Bukan karena gue ngerti, tapi kalau dari awal di brief saya tidak akan ngambil di striker, Le. Saya akan ngambil. Gimana yang Pai? Ini. Jadi menurut saya dapat free market. Ada hubungannya nggak Mereka free market trivia. sama trivia? Ya itu Sekarang bukan, gini. bukan marquee signing lah. Sekarang gini. By definition marquee signing tuh signing yang Sekarang gini, lo punya kapasitas untuk milih free marketnya kapan aja tanpa gue intervensi. dan ya kalau ada informasi di awal itu gue nggak bakal di yang trivia, gue akan milih yang Ya lo bisa jadi ketemu tempat lain. Kalau di CDM gue trivia gimana? lo nggak tekan lo. Lo marah juga? Lo nggak dong. Loh, mana lo tahu gue mau main trivia? Hah? Mana lo tahu gue mau main trivia? Iya maksudnya kan seenggaknya kalau kita ada informasi kita bisa seenggaknya milih gitu.
Gue di awal mikir nggak Lo bakal ada. kita akan ketemu di momen kayak gini. Lo kaget, lo mau pakai free marquee, gue mau pakai trivia. Kita akan ketemu di momen kayak gini. Seenggaknya kayak contoh, di depan ada jurang. Lu kan dikasih tahu, walaupun saat depan lu jatuh juga, tapi lu dikasih tahu di awal, sehingga lu bisa prepare. Di awal gue tidak ada informasi untuk itu. Ya sekarang kita gini. kan logiknya trivianya tuh 3 kali. Trivianya dibilangnya. Nah, ya mesti kita. Ya harusnya lo kan nunggu dari tadi. Cuma 2. Iya maksudnya, kita nggak kepikiran sana dong, Rim. Kita mikirnya free marquee. Ya gue juga nggak tahu trivianya. Apaan? Ya gue udah ngomong 3 kali trivianya. Lu yang ibu. Lo nggak, tapi kan akhirnya setelah dikasih tahu Kita menurut gue ya, walaupun gue ngomong di awal, kita akan ketemu, bisa aja ketemu di momen kayak gini. Lo mau pakai free marquee, gue mau pakai trivia gue. Ya gak dikasih tahu di awal. Ayolah. Ya deh, jangan dari gue. Ayolah. Dari papa aja, gimana Pak? Ayolah. Enggak lah, kalau konsensus mereka pasti mau yang nguntungin mereka lah Pak. Kok nggak apa-apa? Kalau yang vote Ali sama Karim pasti mereka nge-side sama dirinya lah. Nggak ada trivia berdua aja. Itu trivia gue sama Ali aja. Nah, itu Terus? paling make sense. Enggak, gue jujur ya, gue juga mau saklek di sini. Sorry, kenapa? Karena clear free market gini. Setiap privilege itu ada kaitannya. Ada privilege yang kaitannya sama memilih. Kayak contoh, lo kalau menang trivia nih, lo menang nih, di sini lo menang, lo punya privilege tidak diganggu gugat untuk milih siapa yang lo mau beli dan nggak bisa di bid war. Itu privilege yang lo gain. Iya. Sebentar, itu privilege yang lo gain. Di free market, lo juga punya privilege. Privilege-nya adalah lo bisa membeli siapapun dengan harga 0 dan nggak ada yang bisa dispute. Problematika gue bukan itunya, Problemnya gue tidak diinfo gue nggak diinfo. Diinfo trivia 3 kali. Iya, tapi maksudnya nggak diinfo, nggak bisa gabungan. Maksudnya kita Bisa gabungan? Siapa yang bilang nggak bisa gabungan? ya maksudnya nggak ada info, jadi lu nggak bilang bisa atau nggak bisa, tapi nggak diinfo bisa atau enggaknya. Ya masa gue setiap game Loh, ya iya challenge A, gue harus bacain peraturan free marquee akan terjadi bersama trivia ini akan terjadi bersama kan nggak mungkin. Lo maksudnya kan dengan tadi gue dapat ini free marquee, harusnya ada notice ya bro, nanti kalau lo dapat nama trivia, berarti nggak bisa ini. Ya kalau itu seenggaknya kan kita udah ada notice di awal. Oh kalau gue dapat apa? Yang clear gue notice di awal adalah nih long Chris mau notice di awal adalah gue bilang 3 kali trivia. Harusnya sebagai player lo hitung udah berapa kali. Ini di wing sampai wing right wing ini nggak ada trivia, berarti di striker nih. Kan gitu kan logikanya. Udah, sikat. Bener gak? Sikat, nggak apa-apa. Ya, Karena gue jujur, gue sebagai host, gue juga nyari momentum terpanas untuk trivia. Dan gue nyari yang bertiga, dari tadi susah kan nyari bertiga mau trivia, ngerti nggak bagasin. Ya lu tinggal menang. Udah kemungkinan besar lu menang mah. Udah nggak apa-apa. Lu tinggal menang. Nggak apa-apa. Ya udah gasin. Oke. Ya, gue kan cuman voice my rights saja. Boleh dong. Kalau lu main Liga Logika, lu komplain nggak masalah. Gue juga komplain my rights. Kalau Indianya lu tetap sini sama kayak Karim Saklek juga nggak masalah. Oke. It's okay. Berarti gue harap lu menang ya. Oke, kita langsung aja masuk ke trivia. Trivia ini akan memberikan kalian chance untuk mendapatkan striker terbaik di game ini. Dan hati-hati, Basya punya kartu as free marquee. Jadi dia bisa sikat siapapun, apalagi kalau menang ini. Oke, kita masuk ke sesi quiz. Best of 5 deh. Apa best of 3? Serah bebas. Tri aja kali. Ini Ya besok. Udah cukup juga Mat. Ya, best of apa? Tri. 3 aja ya. Berarti yang mencapai 2 poin dia menang. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah true or false. Bagi yang menjawab benar mendapatkan 1 poin, yang salah mendapatkan minus 1. Final Piala Conference League antara Fiorentina melawan West Ham yang dimenangi oleh West Ham dimainkan di Amsterdam. True or false? Salah. Benar, Ali dapat 1 poin. Gila, Hail Mary-nya gila juga. Nggak berani tuh gue. Hah? Jujur nggak Lumayan berani. berat. Berat. Ya? Berat. Kalau Ya? gue pasti bilang yes. Berat. Dimainkan di Praha ya, bukan Oh di Praha. Amsterdam. Selain ini bukan true or false ya. Ini Pertanyaan biasa. pertanyaan dan jawaban biasa. Selain di West Ham, di manakah Bowen pernah bermain di klub untuk Premier League? Selain di West Ham, di manakah Bowen pernah bermain di klub lain di Premier League? Iseng deh. Burnley. Salah. Wolf. Aston Villa.
Salah. Clue. Clue. Heeh. Gua nggak punya. Gua nggak punya. Nottingham Forest. Salah. Nothing. Gak punya nothing. Please. Southampton. Salah. Ali. Plymouth. Salah. Plymouth nggak pernah main di Premier League. Oh iya. Oke. Clue lagi. Heeh. Clue lagi. Heeh. Nggak ada lagi. Manchester City. Nggak, bukan. Salah. Civic gitu. Iya. Karim. Tadi kan sisa gua maling jawab. Brighton. Salah. Jawab, Li. Hmm. Oh enggak, bukan lu, Mat, sorry. Ali tadi jawab. Apa? Belum. Enggak, pas sebelum ini yang lu bilang City. Itu udah dari awal, dia udah muter-muter lagi. Kagak, ini baru putaran kedua. Ya udah ada yuk. Enggak, belum. Enggak, sekarang bahas ya jawab. Ayo baca. Ingat, perhatikan clue gua. Enggak, belum leh. Ya udah, duluan aja baca yang sama tadi. Ali. Itu tuh sudah putaran lagi. Nah, itu Ya itu apa jawaban lu? Gua sama Lu Basya bilang lu belum jawab. tahu. Gua sama Basya Apa belum itu? jawab. Preston. Salah. Gak ada lagi. Preston nggak pernah ke Premier League, tahu terakhir Premier League kapan? Preston North End. Heeh. Perhatiin clue gua, baca. Perhatiin clue gua. Nggak ada, nggak tahu, nggak punya. Nggak ada, nggak tahu. nggak punya. Itu Nggak punya clue-nya. Lu mau tanya sampai mana? Gua nggak punya clue-nya. Itu sebuah jawaban apa? Ya itu clue. Perhatiin clue saya. Itu Nggak jawaban. ada, nggak tahu, nggak punya. Nggak ada, nggak tahu, nggak punya. Setiap jawaban kan pasti punya clue harusnya. Gua Dia dari Hull City, Gua tapi nggak perlu clue Hull City lagi. nggak pernah main di Premier League. nggak perlu clue lagi ya. Hah? Gua Iya. nggak perlu clue lagi. Karim, Pertanyaannya apa ulang? klub manakah Ha-ha? yang pernah dibela Selain oleh Bowen selain West Ham di Premier League? nggak ada. Betul, jawabannya nggak ada. West Ham tidak pernah membela tim lain selain West Ham di Premier League. 1 poin untuk Karim. Kita tahu ada salah satu, kita nonton Bowlers League, ada tim namanya N5. Ada seorang legend dari Arsenal di sana, Robert Pires, part of Invincible. Yes. Di manakah dia bermain sebelum bermain di Arsenal? Oh, itu setelahnya anjing. Sebelum di Arsenal ya? Astagfirullah. Itu mah setelahnya ini. Bangke, itu setelahnya. Masih. 5. 1 poin untuk baca. Tadi gue di kepala gue Aston Villa itu setelahnya. Kita masih ke pemain-pemain Perancis ya. Tadi kita bahas Florent Malouda off cam, salah satu pemain underrated di Chelsea. Di manakah dia bermain sebelum di Chelsea? Wah, ngarep saya tahu. Dari mana sih bisa tahu main-main kayak begini? Lil. Salah. Lyon. 1 poin untuk Ali. Di mana? Artinya Ali menang. Sekarang kita butuh sudden death untuk Basya dan Karim untuk menentukan siapa yang jalan duluan. Duluan. Nah. Kedua. Jalan kedua ya, karena Ali pasti jalan pertama. Apakah Arsene Wenger pada saat masuk ke Premier League dari Nagoya, dari Jepang, langsung merebut title Premier League? Cing, kalah cepet bangsat. Tidak. Bangsat kalah cepet anjing. Sekarang di pertanyaan itu kita tidak perlu tahu pertanyaannya, kita perlu tahu siapa yang nanya. Kalau menurut gue tidak. Gue lupa pertanyaannya. Hah? Gue lupa pertanyaannya tapi Nggak, gue lu nggak tidak. respect the game dong. Gue tidak aja. Karena gue feeling lu dan gue tahu lu benci sama Arsenal. Jawabannya apa? Apakah musim pertama dia langsung ngambil? Sih gitu gua. Dan kalau gua salah sih bodoh ya. Iya sih gitu. Apa enggak ya? Dia nggak langsung juara, apa langsung juara? Langsung juara. Hah? Langsung juara kan? VAR check. Arsenal juara 98, bener. Dia enggak masuk. Salah. Ya, Basya, sorry, harus berada di bawah pemilihan pemain. Kita langsung masuk aja ke opsi striker. Untuk hak pertama memilih Ali. Gimana Rim? Gini Boleh lo nego-nego dulu sama Ali kalau emang mau nego-nego. Lihat cara negonya pinternya, Rejal. Ente mau apa, Li? Ente mau apa supaya opsinya saya ambil? Mau zuat mat, mau nikah. Gue bacain ya. Ali, gue bacain ya. Li,
Beli pemain sesuai kebutuhan. Opsi yang pertama untuk bursa transfer Jørgen Strand Larsen dengan harga 40 juta. Opsi yang pertama adalah Tammy Abraham dengan harga 15 juta. Opsi yang kedua adalah Gabriel Jesus dengan harga 25 juta. Opsi yang terakhir adalah Darwin Núñez dengan harga 45 juta. Lon. Tammy 15, Jesus 25, Núñez 45. Menurut gua lu semua mau berantem kayak apa di trivia, lu semua rugi jual Strand Larsen. Setuju. Karena Strand Larsen lebih baik daripada ketiga opsi. Pilih. Lonely. Lu udah pasti nggak ada yang baik tuh. Lon. Ada sih sebenarnya. Ali masih calon ya? Ya, Lon. Lu Madrid aja lu beliin Darwin Núñez. Di FIFA bagus FC boleh ngompor. Di FC 26 FC 25 bagus. Lonely. Gapjes apa Darwin ya? Apa Lon? Mungkin Enggak. Lon. Kenapa? Siapa tahu Lonnya Siapa tadi yang dapat Lon bagus? Gua. Karim dapat Marco Asensio di Lyon. Terus Basya dapat Rico Lewis. Ali Gue sih dapat Rio Ngumoha gue di dengan Lyon. nama-nama gitu sih Lon kalau gue. Lu juga kemungkinan besar. Gapjes sih. Gapjes. Lu gak berjas. Kenapa nggak Núñez? Kita tahu Núñez di Premier League seperti apa lah. Oh, pintar deh. Dia pintar deh. Gapjes. Pintar deh. Gapjes ya. Gapjes. Oke, kita lock pembelian Gabriel Jesus untuk Ali dengan harga 25 juta. Karim, pilihannya? Lon. Yakin? Gue masih bisa lah. Masih bisa. Bisa sekali lagi. Yakin dia mau gimana? Yakin? Kayak begini pilihan. Darwin Núñez, Rim. Walah. Jago di Benfica, Rim. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Lihat kamera sambil saya bacain. Sebentar, boleh. Kenapa begini, boleh? Gue bacain nih. Gue feeling gue boleh nebak. Boleh ya? Joshua Zirkzee. Salah. Lihat ke kamera. Nggak mau begini, Lihat ke kenapa? kamera. Ada apa kayak begini? Enggak, lu kita? lihat ke kamera. Spesial ini Rim biasanya Rim. Iya. Lu jangan lihat ke gua ya. Lu lihat ke kamera ya. Opsi Lon untuk Karim adalah Eddie Nketiah. Lu semua kalah, gue udah bilang lu semua kalah di sini. Rim jago Rim, Ketia Rim. Golin lawan MU Rim. Golin lawan MU. Kemarin golin lawan Liverpool. Last minute. Ini kalau Strand Larsen dan Levon diketawain semua. Nggak, tapi menurut gue masih nggak ada Darwin Núñez. Gapjes lah. Darwin Núñez better than Strand Larsen? Menurut gue. Enggak lah. Gapjes. Enggak ada yang better. Ada yang better ya Strand Larsen di sini? Darwin Núñez sama Gue Gabriel. Stan Larsen. Strand Larsen kan? Gue juga. Darwin Gue Núñez, sell bro. for vibes. Darwin Núñez bro. Darwin Núñez di Premier League Overall berat, Mat. gameplaynya, iya. Dia di Saudi bagus. Darwin Núñez lumayan lah. Lumayan. Enggak, Darwin Núñez tuh senjatanya lumayan. Iya. Atributnya lumayan. Tapi Finishingnya. sejarah dia di Premier League ini yang berat. Iya, Gitu. makanya. Dia tangan Enge Poster Koko bisa. Gitu ya. Oke, kita lock aja untuk Basya melakukan Li nggak pembelian mau tukeran Li. untuk Free market itu. Darwin Núñez dengan harga gratis ya Basya ya. Basya beli Darwin Núñez gratis. Kok berat? Oh iya. Iya, dengan free market. Ali beli Jesus dengan harga 25 juta dan Karim membeli Eddie Nketiah dengan fasilitas loan. Nah, udah jadi semua nih ke tim-tim yang akan keluar dari degradasi. Tolong gue bikin nih di di comment section ada vote. Tolong vote tim terkuat dan mana yang bisa keluar dari relegation zone atau malah masuk ke zona Eropa. Oh, Kita lihat. Nketiah BTW main di 3 back bagus deh. Ya. Kita bacain dulu squad untuk Ali. Dipimpin oleh sang pelatih Gareth Southgate, 2 kali final. 2 kali final. Kiper Altay Baindir. One on one bagus. Iya. Right back Bagus. Tariq Lamptey. Cepat. Left back Tyrell Malacia. Ya ini it's okay lah. Oke. 2 center back Joachim Andersen dan Benoit Badiashile. Satu punya mental. Yang Ini satu kayaknya ngikutin. Andersen di belakang, Badiashile yang keluar nih. Terus 2 pivot atau 2 gelandang ada Andre dan Joe Gomez. 2 Brazil yang tetap stay di Wolves. Gelandang serang ada Mikel Damsgaard. Nggak kuat. Left wing Rio Ngumoha. Right wing Leroy Sané. Dan striker Gabriel Jesus. Lu ngebawa Centurion nih, kurang 1 orang, kurang Sterling dong. Leroy Sané, Jesus, kurang Sterling dong. Iya. Bener juga. Iya.
Nih striker depannya Centurion diganti Ngumuhan. Iya benar. Dan kalau Ngumuha kebawa mentalnya Sane sama Jesus, terbang. Gila. Li, Nggak Terea di tuh situ. keren. Terea. Oke, kita masuk ke timnya Karim, dipimpin oleh sang pelatih lama Vitor Pereira yang masih mau nyoba untuk nyelamatin ini tim. Kipernya Mats Hermansen, bintang muda Denmark. Lalu back kanannya ada Cacua, back kirinya Liv Davis. Itu dia. Dua center back Santiago Bueno dan Axel Disasi. Jago. Dua pivot mulai strong di sini. Mulai. Ruben Mulai. Dias, Mulai. Douglas Luiz, Yes. Ini jago gelandang serang Marco Asensio. Jago beneran. Left wing Malik Fofana, right wing John Arias, striker Eddie Nketiah, suaranya mana Rin? Nah ini Basya nih sekarang nih, kita lihat apakah Basya dengan spendingnya, tapi Basya nggak spending sih, banyak banget sisa duitnya 158 juta. Dipimpin oleh pelatih Australia Inch Postecoglou, kipernya Kepa Ariza Balaga, Lumayan lah. Jago. right back Rico Lewis, Oke. Jago. left back Ferland Mendy, Jago. Main. duo center back Harwood Bellis dan Nathan Ake, Jago. Champions League treble. dua gelandang Yves Bissouma dan Louis Miley. Lalu di depannya gelandang serang Emil Smith Rowe. Terbang. Jago. Oh ini chemistry-nya Manchester dan Liverpool 2021 di depan nih. Iya. Iya. Left wing Jadon Sancho, right wing Greenwood, dan Iya, striker Darwin Nunes. Golin 10, Jujur, kebobolan 9. gue jujur ya, setiap tim cukup balance menurut gue. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang OP, nggak ada. Karim OP di gelandang, Pandang. Basya OP di Depan. Nggak itu dia. Depan. Depan lah mending lah. depan. Ali OP di depan menurut gue. Ali juga OP di depan. Jadi Tengahnya kita lihat tapi aja gila, Le. siapa yang akan survive, ya kan? Tapi kalau dari gua, tim yang bisa bawa ini tim survive itu timnya, kalau gua tim Ali. Bertahannya bagus, dia ngandelin counter attack pakai Sane, Jesus Ngumuha. Tapi pelatihnya Kalau Le. gua ya, Pelatihnya Le. pragmatis bro. Ya. Artis. Kalau gua Bukan pribadi ya, pragmatis, nggak ada. gua dia megang nggak Ali taktik gua. ya. Gua jujur megang Ali. Nggak ada taktiknya tuh orang. Bayangin Lamte lari kenceng Malaysia. Long ball. Long ball Dari Bayern Gomez. long ball Jesus. Tenang aja. Nyampe. Jadi itu aja guys, ini adalah menjadi manajer Road to Redemption Wolverhampton Wanderers. Terima kasih, tulis di komen siapa tim favorit kalian, dan ada votingnya juga untuk memilih antara Basya, Karim, dan Ali. Kita ketemu di Road to Redemption lainnya. Oke, let's go. Let's go. Ternyata Nasinya ini makan ya? Sama kebannya.